Baru saja terlahir kembali. Disangka sebagai putri bos mafia. Nama saya Liu Ruyan. Seorang pengacara magang yang diabaikan. Selain itu juga penulis novel gagal. Tapi tidak masalah. Karena saya terlahir kembali. Di kehidupan ini saya pasti akan merebut kembali segala milikku. Tapi sekarang aku sangat butuh bantuan orang baik. Asalkan kamu memberi saya 500 yuan. Aku pasti akan membawamu terbang tinggi. Tidak benar. Salah paham. Sekarang aku dihadang oleh sekitar 10 preman berambut kuning yang garang. Mereka memblokir jalanku pulang ke kampus. Mereka bilang aku adalah putri salah satu bos besar di masyarakat. Dan memaksa membawaku pergi. Jika ada orang baik yang bisa menyelamatkanku dari bahaya ini, aku pasti akan membeli keranjang buah dan menjengukmu di rumah sakit. Nona, ikutlah dengan kami. Sekarang kelompok komunitas tanpa pemimpin. Hanya Anda yang paling layak menjadi pewaris. Yang memimpin adalah seorang pria yang sangat tampan. Mulai berbicara. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Tatapannya tajam. Terlihat jelas sulit untuk dihadapi. Aku hampir menangis. Kalian benar-benar salah paham. Aku benar-benar bukan seorang putri bangsawan. Aku hanyalah seorang pelajar biasa. Tolong biarkan aku pergi. Aku benar-benar tidak ingin berurusan dengan orang-orang dunia bawah ini. Di kehidupan sebelumnya, aku setidaknya seorang pengacara. Sangat tahu nasib orang yang berurusan dengan dunia bawah. Tidak tahu berapa banyak bos dunia bawah yang sudah aku kalahkan. Apalagi aku memang bukan putri bangsawan dunia hitam. Hanya seorang gadis dari desa. Dan latar belakangku juga cukup menyedihkan. Bisa dirangkum dalam satu kalimat. Ayah yang suka berjudi. Ibu yang meninggalkan keluarga. Kakak yang menganggur. Dan juga pernah mengalami kekerasan di sekolah. Dulu aku kenapa harus jadi pengacara? Bukankah itu supaya bisa menegakkan keadilan terhadap keluargaku sendiri? Apakah itu untuk menegakkan keadilan? Sekarang, setelah hidup kembali dengan susah payah, aku juga tidak punya cita-cita besar. Hanya ingin menjalani kehidupan orang biasa saja. Misalnya punya beberapa petak tanah, sebuah villa, ditambah tabungan 1 miliar atau semacamnya. Sederhana dan itu sudah cukup. Namun pria muda yang terlihat agak dingin itu, langsung mengeluarkan sebuah foto dari saku. Nona, meski kami belum pernah bertemu dengan Anda sebelumnya, tapi foto ini saya temukan dari barang peninggalan saudara tertua. Setelah kami berusaha keras mencarinya, akhirnya saya menemukan Anda. Saya menerima foto itu dan melihat sekilas. Sekilas, gadis dalam foto itu memang agak mirip dengan saya. Cukup imut dan cukup cantik. Tapi masalahnya, perbedaan usia itu terlalu besar. Gadis dalam foto itu terlihat sekitar 7 atau 8 tahun. Sedangkan saya sekarang sudah berumur 18 tahun. Anda mengambil foto ini dan bilang saya seorang nyonya muda. Ini terlalu tidak meyakinkan. Di dunia ini banyak orang yang terlihat mirip. Kenapa kalian tidak mencari orang lain saja? Selain itu, di KTP saya nama belakangnya Liu. Tidak mungkin ayah saya juga bernama belakang Liu, kan? Namun pria dingin itu mengangguk. Benar sekali. Bos juga bernama belakang Liu. Nyonya muda. Lihat, kamu sudah mengakui bos itu ayahmu. Lebih baik ikut dengan kami saja. Kelompok ini benar-benar tidak bisa hilang. Kau jangan. Aku jelas bukan maksud seperti itu. Salah ucap. Kenapa rasanya makin dijelaskan malah makin berantakan ya? Dulu aku tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Mungkinkah ini kelahiran kembali? Saat aku sedang berpikir keras, memikirkan cara untuk keluar dari kelompok sosial ini, seorang pemuda yang terlihat penuh rasa keadilan lewat, melihat aku dikelilingi oleh sekelompok orang. Di siang bolong, di bawah langit yang cerah, ternyata mereka berani mengusik seorang perempuan lemah. Ini tidak boleh dibiarkan. Dengan mata yang penuh harapan, pemuda itu benar-benar mendekat, menunjuk sekelompok orang tadi dan berteriak, "Lepaskan gadis itu dan pergi sana." Baiklah, pemuda yang penuh rasa keadilan itu langsung kabur. Saya sekarang benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kelompok orang sosial ini sepertinya bersikeras bahwa saya adalah apa itu putri kepala geng. Mendingan menyerah saja. Kepada pria dingin itu berkata, "Karena kamu bilang aku adalah putri bosmu, apakah kamu setia padanya? Apakah kamu akan mengkhianatinya?" Pria dingin itu menunjukkan ekspresi serius. "Hidupku diselamatkan oleh bos. Tentu aku sangat setia padanya. Tidak akan pernah mengkhianatiku."
Belasan saudara di belakang juga sama. Saya mendengar dia berkata seperti itu. Mata berputar mengeliling. Apakah perkataanku juga berlaku? Pria dingin itu mengangguk. Bos sudah tidak ada. Kami tentu saja mendengarkan putri kepala geng. Baiklah kalau begitu. Karena kata-kataku berpengaruh. Maka kalian pergilah. Aku menyatakan pembubaran klub ini. Aku berkata dengan tegas dan jelas. Pria dingin itu terpaku. Dia tidak berkata apa-apa dan tidak bergerak. Orang lain pun sama. Semua terpaku di tempat. Bukankah kamu bilang kata-kataku berpengaruh? Aku mengerutkan kening. Kenapa kalian belum pergi juga? Kami tidak punya tempat lain untuk pergi. Pria dingin itu berkata dengan sedikit canggung. Maksudmu apa? Aku bingung. Setelah si bos pergi, beberapa ketua cabang di bawahnya berebut posisi utama. Hingga terpecah belah. Anda berharap kalau Anda kembali bisa menyatukan kembali klub ini. Pria dingin itu menjelaskan. Sekarang aku akhirnya mengerti. Kelompok orang sosial ini ternyata sekelompok anjing yang kalah. Jelas-jelas itu pertarungan. Kalah. Dikeluarkan dari klub. Sekarang datang mencari aku, si nona besar, sebagai penyelamat. Bukankah itu berarti aku yang disebut nona palsu ini? Masih juga nona yang jatuh miskin. Kalau begitu aku tidak boleh kembali dengan mereka. Kalau pulang, orang-orang sosial yang ambisius itu, entah akan bagaimana memperlakukanku. Menurut yang diperankan di film, pasti diculik dan dibunuh. Atau disergap di tengah jalan. Tidak boleh kembali dengan mereka. Sekalipun mati, tidak boleh kembali. Dan aku juga sudah tahu. Orang-orang ini sudah menetapkan aku. Tidak mau pergi. Kalau begitu, saya sekarang masih siswa kelas 3 SMA. Hanya tinggal 1 bulan lagi sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Waktu ini sangat penting bagi saya. Kalian sebisa mungkin jangan mengganggu saya. Kalau memang tidak mau pergi, maka carilah tempat tinggal di kota kabupaten. Nanti setelah saya selesai ujian baru dibicarakan, oke. Saya mengajukan sebuah solusi kompromi. Apakah sekolah sangat penting untuk Nona? Seorang pemuda gemuk berambut kuning dengan penasaran bertanya kepada saya. Saya meliriknya dengan tajam. Kalian tidak tahu sebuah pepatah. Pengetahuan mengubah nasib. Dengan pengetahuan, segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Misalnya, apa yang kalian lakukan sekarang secara hukum disebut mencari masalah. Kalau saya melapor polisi, setidaknya kalian bisa menjalani beberapa hari di kantor polisi. Lalu kenapa Anda tidak melapor? Oh, saya mengerti. Makanya tidak melapor ke polisi. Nona, ternyata Anda memang tidak bisa melepaskan kami sebagai anak buah. Pemuda gemuk dengan wajah terharu berkata, saya tidak punya ponsel. Saya teringat sesuatu. Itu, kalian punya uang tidak? Pemuda gemuk dan yang lainnya tidak tahu apa yang akan dilakukan Nona itu. Tapi mereka tetap dengan jujur mulai mencari di dalam saku. Akhirnya beberapa orang menjumlahkan lebih dari 1.000 rupiah. Aku melihat mereka sangat miskin sampai tidak bisa berkata apa-apa. Bukankah kalian setidaknya hidup di masyarakat? Mengapa kalian sangat miskin seperti ini? Oh iya, aku pergi terburu-buru. Lupa membawa uang. Pemuda gemuk dengan agak merasa bersalah menjelaskan. Aku awalnya ingin meminta mereka membayar untuk belikan aku ponsel. Supaya nanti lebih mudah untuk berbisnis. Tapi melihat mereka yang sangat miskin seperti ini, sudahlah menyerah saja. Uang ini kalian pakai untuk beli tiket saja. Pulang ke rumah masing-masing. Cari ibu kalian masing-masing. Nona besar. Pemuda gemuk tiba-tiba memimpin berlutut dengan satu lutut. Kami saudara sudah bersumpah. Bersumpah mati mengikuti kakak besar. Sekarang kakak besar sudah pergi. Kami hanya bisa mengikuti Anda. Anda tidak bisa mengusir kami pergi. Orang lain pun ikut meniru. Dengan wajah penuh harapan memandang saya. Saya belum pernah melihat keramaian seperti ini. Hati saya tak sengaja tersentuh. Meskipun mereka salah mengira saya sebagai putri dari bos masyarakat. Tapi dari penampilan kusam dan sikap mereka bisa terlihat. Mereka memang sangat setia pada ayah yang sebenarnya tidak ada hubungan apapun. Kalau tidak, mustahil mereka bisa datang ke kota kecil yang terpencil ini. Temukan aku. Dan bersumpahlah untuk mengikutiku sampai mati. Beberapa saat kemudian, aku dengan terpaksa membuka mulut. Hei bangunlah. Aku tidak akan mengusir kalian lagi. Kalian harus berjanji padaku. Jangan menggangguku saat ujian masuk perguruan tinggi. Setelah aku selesai ujian, kita akan bicara tentang hal lain.
Baru saja aku mengeluarkan kata-kata. Sekelompok orang itu menunjukkan ekspresi sukacita. Jujur saja, mereka sudah putus sekolah sejak lama, mengikuti bosnya dan hidup di dunia jalanan. Setiap hari berkeliaran di pinggiran masyarakat. Kelompok itu terpecah belah. Mereka seperti anjing liar yang kehilangan jiwa. Tidak tahu harus kemana. Kalau bukan karena menemukan sebuah foto lama dari peninggalan bos. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ketua punya seorang putri. Meskipun anak dalam foto itu berbeda 10 tahun dariku. Tapi kemiripan di antara alis dan mata mencapai 7–80%. Ditambah lagi aku juga bermarga Liu. Mereka baru yakin bahwa aku memang putri ketua. Nona besar. Kesetiaan dari pulau ini benar-benar membuatku terkejut. Setelah kelompok itu pecah, mereka benar-benar bisa bergabung dengan kelompok lain untuk terus menjalani hidup. Tapi di hati mereka hanya mengakui ketua saja. Kesetiaan mereka pada ketua secara alami bergeser kepada nona besar. Aku sedikit memahami latar belakang mereka. Pemuda dengan tatapan tajam. Yang terlihat sulit dihadapi itu bernama Yun Cheng. Pemuda gemuk itu bernama Mada. Mereka berdua sudah menjalani pendidikan kejuruan selama 2 tahun. Pemuda pengangguran tanpa ijazah. Kemudian bergabung dengan sebuah asosiasi, yaitu kelompok yang didirikan oleh ayah murahanku sendiri. Sampai beberapa waktu yang lalu, bos tiba-tiba meninggal mendadak. Pertikaian dalam perkumpulan meningkat. Mereka baru memilih untuk pergi. Saya mencoba bertanya pada kalian, bos kalian, ayah saya meninggal bagaimana? Mada menjawab dengan serius. Disergap dan ditusuk ratusan kali sampai mati. Tapi, nona muda, jangan bersedih. Ketika bos meninggal, matanya tertutup. Mestinya pergi dengan tenang. Saya terdiam selama 2 detik. Sudut mulut saya tanpa sadar bergerak, ratusan tusukan. Itu pasti hancur seperti daging cincang. Kalau begitu masih bisa disebut tenang. Kalau bukan karena sekarang sudah diterapkan kremasi. Bos kalian mendengar kata-kata ini, mungkin bisa langsung bangkit dari kematian. Lalu apakah ayah saya meninggalkan sedikit warisan? Saya terus bertanya, dengan nada sedikit penuh harap. Misalnya beberapa ratus kilo emas terkubur di tempat rahasia. Menunggu aku untuk menggali. Sebagai orang yang terlahir kembali, aku sangat butuh modal awal. Meski otak penuh dengan rencana perkembangan masa depan. Tapi tanpa uang hanya bisa bermimpi kosong. Mada menggelengkan kepala. Bos meninggal terlalu tiba-tiba. Tidak meninggalkan apapun. Mendengar itu, aku langsung berbalik pergi. Dalam hati tak bisa menahan marah dan merasa rugi. Aku bahkan sempat memanggil ayah. Tapi hasilnya tak mendapatkan sebatang emas pun. Nona besar, saat kamu pergi, Mada segera mengejar. Kembali ke sekolah. Aku tidak menoleh ke belakang. Kami akan mengantarkanmu dengan mobil. Aku berhenti melangkah. Berbalik dengan curiga bertanya. Kalian masih punya mobil? Hari ini baru saja dapat 200 yuan uang hidup dari kakek di desa. Dari stasiun ke sekolah masih beberapa kilometer lagi. Kalau ada tumpangan, kalau bisa gratis kenapa tidak? Mada segera memanggil Huang Mao. Cepat bawa mobilnya ke sini. Tidak lama kemudian, sebuah wuling hongguang yang sudah tua dan penuh bekas cuaca, bergoyang-goyang berhenti di depanku. Cat di pintu mobil sudah sangat pudar. Bisa saja terkelupas kapan saja. Mada membuka pintu penumpang depan. Nona besar, silakan masuk mobil. Aku menatap mobil tua yang setengah rusak ini. Di dalam hati aku mengeluh dengan gila. Siapa nona besar yang mau naik mobil seperti ini? Masih duduk di kursi depan sebelah sopir. Tapi akhirnya aku memilih menurut hati dan masuk dengan patuh. Segera setelah itu, belasan anak muda saat seperti ikan sarden berdesakan masuk ke jok belakang mobil. Baru aku mengerti. Alasan bijak Mada menyuruhku duduk di kursi depan sebelah sopir. Kalau ikut berdesakan dengan mereka, jangan bicara soal wajah bangsawan wanita. Mungkin bahkan sulit bernapas. Lagi pula mobil Van Wuling ini, memang pantas disebut mobil legendaris. Benar-benar bisa muat banyak. Aku bisa bayangkan, kalau ada orang yang tidak sopan berani menghadang van ini. Begitu pintu mobil terbuka dan keluar. Belasan orang preman, mungkin langsung ketakutan sampai berlutut dan memanggil bapak. Nona bangsawan, kita langsung ke sekolah? Mada bertanya padaku dari kursi depan. Melihat waktu, Li Wan masih ada beberapa jam lagi untuk belajar malam. Pikiran berputar, mengubah keputusan.
Karena tidak bisa melepaskan diri dari kelompok penguntit ini. Lebih baik cari tahu dulu siapa mereka. Supaya nanti tidak ikut terseret ke dalam masalah. Tidak pergi ke sekolah dulu. Pergi ke kantor polisi terdekat. Mada dan yang lain langsung berubah wajah setelah mendengar itu. Nona, mau pergi atau tidak? Kalau begitu pergi saja. Jangan datang lagi mencariku. Aku mengerutkan mata. Dengan nada yang penuh ancaman tak terbantahkan. Akhirnya Yun Cheng yang memutuskan pergi. Ikuti perintah Nona. Kalau kalian sudah memutuskan mengikuti Nona, maka jangan ragu dengan keputusannya. Itu adalah Kak Yun. Semua orang menjawab serempak. Sekelompok orang dengan gelisah mengendarai mobil menuju halaman kantor kepolisian kabupaten. Van kami baru saja berhenti dengan mantap. Beberapa petugas polisi langsung mengerumuni. Melebihi muatan 200% tapi masih berani masuk ke kantor polisi. Bukankah ini seperti jatuh ke dalam perangkap sendiri? Tunjukkan KTP. SIM. Surat izin mengemudi dikeluarkan. Pengemudi dengan rambut pirang hampir menangis terseduh-seduh. Denda 500. Pengurangan 6 poin. Saldo kecil mereka yang memang tidak kaya langsung berkurang hampir setengah. Maaf saya lupa soal ini. Overload harus kena denda dan pengurangan poin. Saya menggaruk kepala. Di dalam hati sedikit merasa senang karena kesialan mereka. Setelah mengurus pelanggaran, kelompok ini dengan marah masuk ke aula. Mengejutkan para petugas polisi yang sedang bekerja. Anak-anak nakal sekarang sudah seberani ini. Meminta bantuan. Meminta bantuan. Saya buru-buru menjelaskan. Saya berasal dari pusat. Tidak benar. Mereka yang menyerahkan diri. Polisi yang menerima kami terdiam sejenak. Kemudian mengeluarkan buku daftar dan berkata mari bicara. Sudah berbuat apa saja. Sebenarnya itu tidak bisa disebut menyerahkan diri. Mereka hanya ingin memeriksa apakah mereka memiliki kasus. Atau apakah mereka buronan. Paman berkacamata terdiam. Bukan. Ini operasi apa ini? Tapi melihat cara berpakaian mereka. Jelas mereka anak-anak nakal sosial. Kalau belum berbuat salah, tidak apa-apa. Kalau sudah berbuat salah, itu artinya keberhasilan sudah di tangan. Yun Cheng ditahan selama sebulan karena tawuran. Mada ditahan 14 hari. Zhao Xiaoming ditahan 10 hari. Dari belasan orang, kecuali 2 atau 3 yang bersih. Yang lain semua punya catatan kriminal. Untungnya cuma kasus kecil-kecilan. Semuanya juga sudah dihukum. Saya menghela napas lega. Bersyukur kelompok ini masih bisa diselamatkan. Saat kembali dari kantor polisi, mereka jadi lebih pintar. Kali ini di dalam mobil tidak kelebihan muatan. Hanya 7 orang yang duduk. Yang lain mengeluarkan sedikit uang. Naik beberapa becak listrik sampai ke depan pintu SMP Negeri 2 Kabupaten. Di Wuxi County tahun 2007. Becak listrik masih bisa ditemukan di mana-mana. Mengeluarkan beberapa yuan saja bisa kemana saja di kota kabupaten. Sangat praktis. Saya baru masuk sekolah. Melihat Yun Cheng dan yang lain tampak bingung. Mereka pun kembali lagi. Sudah berpikir mau bermalam di mana? Yun Cheng dan yang lain menggelengkan kepala. Meski mereka memutuskan mengikuti nona besar. Tapi tempat bermalam yang pasti memang belum mereka pikirkan. Apalagi hanya tersisa beberapa ratus yuan di tangan. Mencari tempat yang cocok bukanlah hal mudah. Rencana terburuk adalah menghabiskan waktu di warnet. Aku melihat wajah mereka. Menghela napas dalam hati. Lalu terpikir sebuah ide. Di depan ada jalan pemuda yang melewati lampu lalu lintas. Di sana malamnya ada pasar malam dan warung kaki lima. Ada juga alun-alun pemuda. Di atasnya juga ada jalan makanan ringan. Kalian bisa jalan-jalan kedua tempat itu saat senggang. Nona besar, kenapa kau suruh kami ke sana? Minta perlindungan kah? Mada dengan bersemangat bertanya. Kalau yang ini kami ahli banget. Aku mengingatkan Mada. Apa yang sudah kubilang padamu sebelumnya? Kamu masih ingat kan? Mada sama sekali tidak bisa mengingatnya. Aku menunjuk ke sekolah. Menegaskan bahwa pengetahuan mengubah nasib. Loh, Nona. Maksud Anda saat kami memungut uang perlindungan harus lebih sopan, Mada. Mendadak tersadar seperti berbicara pada orang yang tidak mengerti. Sebenarnya aku ingin mereka taat hukum. Bersih total dari masa lalu. Ya sudah, nanti pelan-pelan ku bimbing mereka. Lalu aku mengalihkan pandanganku ke orang-orang ini. Yang jelas lebih memiliki wibawa juga lebih dapat diandalkan. Yun Cheng. Aku tidak peduli dulu kalian dulu kerja apa. Tapi sekarang harus menurut apa yang aku bilang.
Tidak masalah kan? Yun Cheng mengangguk. Nona, saya akan mengendalikan mereka. Saya mengirim kalian ke dua tempat itu untuk mencari tahu tentang hasil laut di sana, terutama harga lobster. Cari tahu dengan baik. Kalau sudah dapat kabar datanglah ke sekolah. Saya adalah Nona. Orang-orang Yun Cheng menjawab serempak. Setelah kembali ke sekolah, saya pergi ke asrama dulu. Baru saja menaruh barang. Sedang bersiap pergi ke kantin untuk makan malam. Setelah makan malam pergi belajar malam. Pintu asrama tiba-tiba dihadang oleh 3 cewek pemberontak kecil. Pemimpinnya Zhao Zu adalah seorang gadis berambut kuning. Mengangkat tangan dan menyerahkannya ke depan saya. Serahkan uangnya. Uang apa? Aku mengangkat kepala pura-pura bingung. Jangan banyak omong. Bukankah kamu pulang hari ini? Pasti bawa uang, kan? Nada suara Zhao penuh ancaman. Jangan buat aku bertindak. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Dalam kehidupan sebelumnya, aku di SMU nomor 2 Kabupaten Wushui selalu menjadi korban perundungan sekolah oleh dia. Zhao Zu sebenarnya seorang pengacau yang tak tahu belajar. Dia mengincarku yang berasal dari pedesaan dan masuk SMP ini. Karena dia pikir aku mudah diintimidasi. Makanya aku dijadikan sasaran empuk. Aku hanya punya uang hidup 200 yuan per bulan. Setengahnya selalu dirampas olehnya. Kadang aku sampai sering kelaparan. Tapi aku sekarang sudah bukan gadis kecil yang mudah diperintah dulu. Aku mengangkat kepala, tenang dan mengulurkan tangan. Uang ada di tubuhku. Kalian ambil sendiri saja. Zhao Zu terdiam sejenak. Dia awalnya mengira aku akan keras kepala seperti biasa dan menolak membayar. Harus kena pukul dulu baru mau kompromi. Tidak disangka hari ini dia begitu inisiatif. Bagus kamu tahu diri. Tak lama dia mengeluarkan uang 200 yuan dari kantong seragam sekolahku. Zhao Zu mengangkat uang kertas di tangannya. Dengan bangga mendengus lalu berjalan pergi. Setelah mereka pergi, aku merasakan kantongku yang kosong. Menghela napas. Harus lapar lagi. Aku berbalik dan naik ke tempat tidur. Mengambil ponsel yang sedang merekam video dari bawah bantal. Setelah memastikan isi video lengkap dan benar, aku menyimpan ponsel itu. Ponsel ini kupinjam dari Mada. Walaupun fiturnya tidak secanggih ponsel pintar di masa depan, tapi setidaknya bisa merekam dengan video. Mereka pasti tidak menyangka. Di mata mereka yang menganggap saya sangat miskin, ternyata saya punya ponsel. Tapi saya tidak berencana sekarang menyerahkan video itu ke bagian administrasi sekolah. 200 yuan jauh dari cukup untuk membuat mereka membayar harga. Menurut ketentuan hukum, merampok properti pribadi, nilainya harus lebih dari 1000 yuan agar bisa dihukum. Apalagi Zhao Zu adalah keponakan guru kepala kelas 3, Guru Li. Bahkan sudah dewasa, penanganannya juga akan sangat rumit. Saat les malam saya lapar. Kondisi saya sangat buruk. Yang lebih parah lagi, saya mendapati banyak soal yang hampir tidak saya mengerti. Bagaimanapun saya sudah lama meninggalkan sekolah di kehidupan sebelumnya. Untungnya saya masih ingat kira-kira isi soal ujian masuk universitas. 1 bulan waktu memang mepet, tapi seharusnya tidak sampai gagal masuk sarjana kan. Akhirnya berhasil bertahan sampai jam malam selesai. Aku langsung pergi ke pintu gerbang sekolah. Yun Cheng sudah lama menunggu di sana. Aku tidak hanya membawa informasi tentang harga lobster dan ikan, tetapi juga membawa sepiring nasi goreng panas. Aku berbisik mengucapkan terima kasih. Menerima nasi goreng dan makan dengan cepat, sambil serius mendengarkan laporan Yun Cheng. Setelah mengetahui situasinya dengan jelas, aku memberikan ponsel kepada Yun Cheng. Pergilah beli sebuah USB flash disk. Salin video ke dalamnya. Bawa ke sini besok dan temui aku. Yun Cheng mengangguk setuju. Berbalik dan pergi. Malam itu, hatiku penuh dengan semangat juang. Balasanku baru saja dimulai. Sinar matahari pagi menerangi lapangan. Dengan siaran senam antar jam yang familiar sekaligus asing itu mengalun. Para siswa berlalu keluar dari kelas. Aku berdiri di tengah keramaian yang gaduh. Bau aspal plastik yang familiar tercium di hidung. Aku merasakan suatu perasaan yang halus di dalam hati. Bayangan seragam sekolah yang bergoyang tumpang tindih dengan kenangan masa muda. Poni depan yang sama. Tas selempang yang sama. Bahkan irama senam aerobik di siaran itu sama persis. Dalam sekejap aku tak bisa membedakan hari ini atau kapan. Senam siaran nasional tingkat pelajar menari jiwa muda.
Memanggil. Musik siaran mengalun. Kebanyakan orang seperti boneka tanpa jiwa, diikat tali. Bergerak mekanis mengayunkan tangan dan kaki. Tanpa kehidupan. Aku mengayunkan tangan dengan kaku. Aku sudah lama meninggalkan gerakan senam ini di belakang kepala. Tapi aku tidak sendiri. Orang-orang di lapangan hampir semuanya setengah hati. Bahkan ada yang mengambil kesempatan saat jeda gerakan untuk bercanda. Tepat di tempat yang tidak jauh dari saya. Seorang gadis kurus tiba-tiba ditarik rambutnya dengan keras. Lalu kakinya juga ditendang. Badan terayun beberapa kali. Hampir terjatuh. Air mata gadis itu berputar di dalam matanya. Namun dia hanya menggigit bibir dan tidak berani bersuara. Gadis itu bernama Yusin. Saya mengenali gadis pendiam dari kelas mereka. Sama seperti dia. Datang dari desa. Sendiri tanpa tempat bergantung. Sejak kecil dibesarkan oleh neneknya. Sangat kekurangan rasa aman dalam hatinya. Karena sifatnya yang penakut. Dengan hati menjadi bahan lelucon Zhao Zuda. Mungkin karena kemarin saya sangat kooperatif. Sehingga pagi ini sepanjang waktu Zhao Zu tidak mengganggu saya. Setelah senam pagi selesai. Yusin masih belum bisa terhindar. Zhao Zu bersama dua pengikutnya mengepung Yusin. Memegang sepotong kapur merah. Tersenyum tajam penuh makna. Mari ku kasih kamu makeup. Kakak punya keahlian yang bagus. Yusin ketakutan hingga wajahnya memucat. Berusaha melarikan diri. Tapi ditekan erat oleh dua pengikut kecil itu. Sama sekali tidak bisa lepas. Zhao Zu. Seperti kucing yang menangkap mangsa. Pelan-pelan mengoleskan kapur sembarangan di wajahnya. Dengan leluasa mengekspresikan kebosanan yang jahat. Adegan ini aku tidak menghentikan. Malahan dengan tenang mengeluarkan ponsel cadangan dan merekam diam-diam. Mataku tidak menunjukkan setitik belas kasihan. Hanya ada dingin yang mendalam. Aku tahu ada yang akan muncul. Ternyata, hei, kalian sedang apa? Sebuah suara pria yang jernih terdengar dari lorong. Gerakan menutup itu berhenti. Dia dengan buru-buru menyembunyikan kapur di belakang tubuhnya. Berbalik menunjukkan ekspresi tak bersalah. Tidak melakukan apa-apa. Kita hanya bercanda. Dia bahkan tidak lupa memberi kode ke Yusin, bukan? Yusin menunduk. Suaranya kecil seperti nyamuk. Ya, benar. Kakak Zhao Zu bermain denganku. Yang terjadi adalah teman sebangku Lin Bing dan Yusin. Juga salah satu dari sedikit orang di kelas yang berani mengatakan tidak pada Zhao Zu. Dia menatap dingin coretan di wajah Yusin. Lalu melihat Zhao Zu. Tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengeluarkan selembar kertas surat yang dilipat berbentuk hati dari kantongnya. Sembarangan melemparkannya di depan Zhao Zu. Jangan biarkan orang memberikan benda seperti ini padaku lagi. Wajah Zhao Zu langsung memerah. Lin Bing adalah orang yang dia sukai diam-diam. Hal ini hampir diketahui seluruh kelas. Untuk surat cinta ini. Dia mengumpulkan keberanian. Bahkan sengaja meminta dua anak buahnya menjadi kurir surat. Tapi Lin Bing tidak hanya menolak secara terbuka. Bahkan membuang surat cintanya kembali. Ini sama saja dengan menginjak harga dirinya langsung. Kemarahan Zhao Zu seperti api yang ditimpakan minyak. Membakar dadanya hingga sesak. Dia menatap dengan tajam. Yusin Cindy sudah yakin semua ini ulah Yusin. Orang bangsat ini pasti mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia di hadapan Lin Bing. Semakin dipikir semakin marah. Sudah merencanakan bagaimana mencari orang untuk mengajari Yusin pelajaran setelah pulang sekolah. Dan aku yang tiba-tiba menjadi baik akhir-akhir ini saat kembali ke kelas. Amarah Zhao Zu belum hilang. Saat lewat di dekat tempat dudukku, sengaja menendangku sekali. Nada suaranya penuh dengan ketidaksabaran. Hei, tunggu sebentar, kita akan pergi internetan. Kamu pura-pura sakit. Biar wali kelas yang memberi izin. Pura-pura seolah-olah sudah dengar. Tidak. Aku menundukkan kepala. Berpura-pura tampak penakut. Suaraku bergetar. Aku mengikuti kata-katamu. Asalkan kalian tidak lagi menggangguku. Aku akan menurut apa saja. Zhao Zu akhirnya menunjukkan senyum puas. Kau memang mengerti situasi. Cepatlah. Jangan buat aku. Setelah selesai bicara. Dia lalu pergi ke kelas bersama dua pengikutnya. Barisan belakang mulai bersemangat membicarakan rencana sore. Kelemahan di wajahku hilang seketika. Digantikan oleh senyum dingin. Untuk menghancurkannya, harus buat dia gila dulu. Zhao Zu dulu menggangguku. Sepanjang hidupku masih ingin menggangguku. Selanjutnya aku akan membuatmu tahu apa itu keputusasaan.
Sejak kecil, aku sudah membawa tekad yang keras dalam diriku. Tekad ini membuatku meskipun saat diserang mereka menggangguku. Aku tidak pernah menunduk, apalagi meneteskan setetes air mata. Kebetulan pelajaran ini adalah pelajaran sejarah dari wali kelas. Tapi sekarang juga tidak benar-benar pelajaran. Wali kelas membiarkan mereka belajar sendiri. Dia sendiri duduk di podium. Santai minum teh. Membaca koran. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Aku terus menunduk mengerjakan kertas ujian. Zhao Zu yang duduk di barisan belakang sudah agak tidak sabar. Memanfaatkan saat wali kelas membaca koran. Dia melemparkan selembar kertas catatan. Aku mengambil kertas catatan itu dan melihatnya sebentar. Kemudian aku memasukkannya begitu saja ke dalam meja. Tetap tidak ada reaksi apapun. Anak buah kecil Zhao Zu segera berbisik rendah mulai membicarakan. Apa maksud Kaksu ini ya? Jangan-jangan pura-pura bodoh dan tidak peduli. Dilihat dari ekspresinya. Sama sekali tidak berniat membantu kita. Kalau tidak, setelah pelajaran selesai, suruh dia pergi ke toilet untuk diberi pelajaran. Mereka sedang memikirkan bagaimana cara mengurusi aku. Saat itu Yu Xin mengangkat tangan bilang mau ke toilet. Setelah Zhao Zu melihatnya, dia juga langsung mengangkat tangan. Bilang dirinya juga mau pergi. Wali kelas bahkan tidak mengangkat kepala. Melambaikan tangan. Memberi isyarat agar mereka cepat pergi cepat kembali. Saat lewat kursiku, Zhao Zu sekalian menendang kakiku. Tenaganya tidak besar, tapi terasa sangat mengancam. 78 menit kemudian, Zhao Zu kembali. Tapi Yu Xin terlambat muncul jejaknya. Aku sudah menebak sesuatu di dalam hatiku. Mungkin Zhao Zu kembali mengganggu Yu Xin di toilet. Tepat saat Zhao Zu baru duduk, tiba-tiba terdengar suara muntah yang mengejutkan di dalam kelas. Semua orang terkejut oleh suara itu. Mereka pun menengadah dan melihat ke arah suara. Terlihat aku dengan wajah pucat terbaring di atas meja. Lantai penuh dengan muntahan. Zhao Zu terkejut sejenak. Kemudian dia tersenyum dalam hati. Gadis ini benar-benar kejam. Tapi dia segera mengganti ekspresi. Pura-pura khawatir dan berlari mendekat. Liu Ruyan, kamu kenapa? Apa kamu sakit? Sambil berkata begitu, dia berbalik dan berteriak. Guru Liu Ruyan kelihatannya sakit parah. Mari kita antar dia ke rumah sakit. Wali kelas melihat kekacauan di lantai. Lalu melihat wajahku yang pucat. Berpikir sejenak lalu mengangguk. Mengizinkan mereka membawa orang itu pergi. Zhao Zu dan dua anak buahnya menggendongku keluar gerbang sekolah. Saat sampai di tempat di mana penjaga gerbang tidak bisa melihat, mereka langsung melepaskan tangan. Zhao Zu mengejek sambil mengancam. Dengarkan baik-baik, sampai kami kembali ke sekolah. Kamu juga jangan berharap bisa kembali. Mengerti tidak? Aku menatapnya sebentar. Dengan nada tenang. Kalau begitu kapan kalian akan kembali? Nanti sore kamu cari kami di warnet, kita balik bersama. Setelah Zhao Zu berkata, nada suaranya sedikit bangga. Kamu jauh lebih patuh daripada Yu Xin. Terus pertahankan. Mungkin aku tidak akan memukulmu lagi nanti. Setelah berkata begitu, mereka memberhentikan sebuah becak dan pergi dengan angkuh. Aku berdiri di tempat melihat punggung mereka. Dalam hati tersenyum sinis. Kalau begitu aku yang harus berterima kasih padamu. Lalu mengeluarkan ponsel dan melakukan panggilan. Yun Cheng datang menjemputku. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke persimpangan menunggu seseorang. Tiba-tiba aku melihat sosok yang familiar keluar dari pintu sekolah. Orang itu memegang perutnya. Langkahnya sempoyongan. Jelas sangat tidak nyaman. Itu Yuxin, bagaimanapun juga dia keluar juga. Apa mungkin dia bermasalah karena dipukul oleh Zhao Zu? Aku menatap punggung Yuxin. Aku menyadari dia tidak berjalan ke jalan di luar gerbang sekolah, tapi berbalik menuju arah bendungan di belakang sekolah. Wajahku berubah drastis. Hati terasa gelisah. Di bawah bendungan di belakang SMA Negeri 2 ada sebuah sungai. Dan arah yang ditempuh Yuxin adalah menuju sungai itu. Aku tiba-tiba teringat beberapa potongan hidup di kehidupan sebelumnya. Hati menjadi berat. Di kehidupan sebelumnya, Yuxin bunuh diri dengan melompat ke sungai sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Peristiwa ini menggemparkan sekolah. Kemudian seseorang menemukan surat darah di dalam buku di meja belajarnya. Mengutuk kejahatan Zhao Zu dan yang lainnya. Tetapi meskipun begitu, Zhao Zu akhirnya tidak mendapat hukuman yang berarti. Keluarganya kaya dan berpengaruh.
Mereka membayar sejumlah uang lalu menutup masalah ini. Sebaliknya, kehidupan Zhao Zu malah semakin mewah. Bepergian dengan mobil mewah dan tinggal di villa. Bahkan menikah dengan suami yang berkuasa dan berpengaruh. Kehidupannya bahagia dan sempurna, lucu bukan? Namun terkadang, meskipun kamu tidak rela, itulah kenyataan yang telanjang bulat. Berpikir sampai sini. Saya menggigit gigi dan dengan langkah cepat mengikuti. Di tepi sungai Yusin berdiri di bawah pohon willow. Menatap air sungai yang mengalir perlahan. Air mata terus menetes. Tubuhnya sedikit gemetar. Jelas sudah diambang kehancuran. Ketika dia baru bersiap melangkah maju, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Yusin, apakah kamu benar-benar berpikir mengakhiri hidupmu adalah pilihan terbaik? Yusin membeku. Berbalik. Melihat aku berjalan langkah demi langkah menuju dia. Pada saat itu, pertahanan dalam hatinya benar-benar runtuh. Menangis dengan suara keras. Apalagi yang bisa kulakukan? Kamu tidak tahu betapa menakutkannya mereka. Mereka memukulku, menumpahkan tinta ke aku, menuangkan makanan yang sudah dimuntahkan ke piringku. Aku hidup hanya sebagai alat yang mereka gunakan untuk bersenang-senang. Hatiku tiba-tiba bergetar. Dulu aku juga tidak berbeda seperti itu. Dalam hati suaraku rendah namun tegas. Jika kamu tidak mau, kamu bisa saja melompat dan mengakhiri semuanya. Tapi aku memberitahumu, aku tidak bisa berenang. Dan juga tidak akan turun ke sungai untuk menyelamatkanmu. Pikirkan baik-baik. Kita bekerja sama agar mereka membayar harga yang seharusnya. Jangan lupa aku dan kamu sama saja. Saat itu aku juga teringat bahwa aku dan dia memiliki pengalaman yang sama. Dia juga salah satu korban yang sering dibuli dan diintimidasi oleh Zhao Zu dan yang lain. Mendengar kata-kataku, hatinya pun mulai goyah. Tapi segera dia teringat kembali akan latar belakang Zhao Zu yang menakutkan. Ketakutan kembali muncul di hatinya. Tidak bisa, tidak bisa. Kita tidak bisa melawan mereka. Dia akan mengerahkan orang untuk menghadang di luar sekolah. Kita belum selesai bicara. Tiba-tiba dari kejauhan muncul sekelompok pemuda sosial. Mereka berjalan mendekat dengan sikap garang. Yusin ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Terus mundur. Liu Ruyan, kamu cepat lari. Mereka pasti dipanggil oleh Zhao. Namun aku tetap berdiri di tempat. Tatapanku tenang dalam hati. Jika kamu khawatir akan balasan dari Zhao Zu, maka kamu tidak perlu takut. Aku berhenti sejenak. Sedikit tersenyum di sudut bibir. Dia melindungi. Ada seseorang. Aku Liu Ruyan. Juga ada seseorang. Begitu kata-kata itu terucap, kelompok pemuda sosial tersebut sudah sampai di hadapan mereka. Bersamaan berhenti. Dengan hormat menunduk bertanya, Nona besar. Nona besar terdiam terpaku. Dia juga tidak menyangka. Orang-orang yang tampak seperti preman menyeramkan ini, ternyata sangat hormat kepadaku. Selain itu dia juga bisa merasakan. Orang-orang ini lebih garang daripada preman yang pernah dia kenal. Lebih terampil di dunia sosial. Yang tidak dia tahu adalah, orang-orang ini benar-benar telah bergabung dengan geng. Mereka adalah anggota terkenal dari sebuah geng di dunia bawah Mingzu City. Jangan bilang preman kecil di sekolah mereka. Bahkan preman besar di luar sekolah. Di hadapan mereka tidak sebanding, pikir Yuxin. Meskipun sangat ingin bertanya mengapa mereka memanggilku Nona besar. Tapi dia juga tahu, beberapa hal adalah privasi orang lain. Saat pikiran Yuxin sedang kacau, sebuah tangan hangat meraih ke arah sana. Dengan erat menggenggam tangan dinginnya. Ayo pergi. Keluar dari sini. Suaraku lembut dan tenang. Namun membawa teriakan yang tak terbantahkan. Tanganku kecil dan halus. Tetapi memiliki kekuatan yang tak terduga. Aku menarik hati ikan dari tepi sungai. Sentuhan hangat itu seolah mengusir dinginnya di dalam hati. Emosi berat hati ikan itu sebelumnya juga mulai perlahan melunak karena tindakan kecil ini. Sekarang kamu masih takut? Suaraku lembut terdengar di hati. Tak bisa menahan diri untuk mengangkat kepala. Gadis kurus dan ramping mengenakan seragam sekolah. Sinar matahari jatuh di tubuhku. Seperti dilapisi oleh cahaya kemasan yang hangat. Terlihat lebih lembut dan percaya diri. Sesuatu yang disebut rasa aman. Diam-diam mengalir ke dalam hati. Membuat jiwa yang sebelumnya rapuh menjadi perisai yang tangguh. Aku tidak menyadari emosi rumit dalam hati Yu. Aku hanya menjelaskan rencana selanjutnya dengan sederhana. Nada bicara tetap tenang dan teratur seperti biasa.
Selanjutnya kamu hanya perlu melakukan satu hal. Membuat Zhao Zu marah. Sisanya serahkan padaku. Yu terdiam sejenak. Kemudian mengangguk dengan tegas. Nada bicaranya mengandung sedikit rasa hormat. Baik, Kak Yanyan. Aku juga tidak terlalu memikirkannya. Setelah mengantar Yu kembali ke kampus, aku pun naik ke Yuncheng. Mobil van tua mereka. Langsung menuju kampung halaman di pedesaan. Sepanjang jalan aku bersandar di jendela mobil. Pikiran cepat menghitung rencana berikutnya. Aku tahu urusan Zhao Zu bisa diselesaikan perlahan. Tapi saat ini ada masalah yang lebih nyata. Aku butuh uang. Biaya kuliah. Biaya hidup. Bahkan pengeluaran untuk universitas nanti. Semua itu bukan jumlah kecil. Tiba-tiba terlintas sebuah ingatan di benak. Dulu aku sering melihat kakakku dan anak-anak desa memancing lobster di tepi kolam. Waktu itu aku tidak tertarik pada lobster sama sekali. Bahkan keluargaku juga jarang makan lobster. Seringkali lobster di kolam malah berlebihan. Kakek bahkan pernah menaburkan racun untuk membunuh lobster itu. Lalu mereka ditangkap sekaligus dan langsung dibuang. Sekarang kalau dipikir-pikir, lobster yang dibuang begitu saja itu sebenarnya adalah kesempatan bagiku untuk cepat mendapatkan uang pertama. Aku menyuruh Yuncheng dan yang lain menyelidiki beberapa warung makan besar di kabupaten. Ternyata harga pembelian lobster tidak murah. Lobster kecil bisa dijual per kilogram dengan harga 4-6 yuan. Jika bisa menangkap beberapa ratus kilogram dari kolam sendiri, menjualnya dengan harga beberapa ribu rupiah bukanlah hal yang sulit. Apalagi rencana saya tidak hanya sebatas kolam sendiri. Saya juga memiliki kesempatan untuk membeli lobster dari petani lain di desa. Memikirkan hal ini, saya sudah memiliki gagasan awal di dalam hati. Mobil berhenti di depan sebuah rumah bata rendah. Saya baru turun dari mobil sudah melihat kakek yang sedang membuat sapu di halaman. Orang tua itu mendengar suara, mengangkat kepala dan melihat ke atas. Tetapi mendapati, cucu perempuannya membawa sekelompok pemuda yang terlihat bukan orang baik-baik. Masuk ke dalam. Kalian para bajingan berani mengganggu cucu saya. Lihat saya tidak memukul kalian sampai mati. Kakek langsung mengambil sapu di dekatnya dan menyerbu ke arah mereka. Yuncheng dan yang lain tampak bingung. Segera menghindar ke sana kemari. Kakek, kami orang baik. Orang baik. Saya sudah hidup selama ini masih belum bisa membedakan apakah kalian orang baik atau orang jahat. Lihat kakek memegang sapu. Berlarian mengejar Yuncheng di seluruh halaman. Mereka memukul sekelompok preman yang biasanya semena-mena di masyarakat. Saat ini dikejar oleh seorang kakek tua di halaman rumah. Sangat memalukan. Tapi tidak ada yang berani melawan. Kakek, saya yang membawa mereka kembali. Saya berkata dengan putus asa. Sambil menahan sapu kakek, saya menjelaskan mereka datang untuk membantu menangkap lobster. Menangkap lobster. Kakek berhenti bergerak. Melihat cucunya dengan curiga. Saya buru-buru membuat alasan. Kakek, saya segera kuliah. Keluarga harus mempersiapkan biaya kuliah. Ayah saya tidak bisa diandalkan. Kita hanya bisa mengandalkan lobster di kolam kita untuk menghasilkan uang. Kakek mendengar kata-kata itu, hatinya juga merasa tidak enak. Menghadapi ayah seperti ini, sungguh menyusahkan cucu perempuan sulungnya. Dan meskipun dia punya sedikit tabungan, tapi sebagian besar sudah diambil oleh anaknya yang tidak bertanggung jawab untuk berjudi. Biaya sekolah cucu perempuan sulung memang menjadi masalah. Dia menghela nafas. Akhirnya setuju dengan rencanaku. Tapi tetap saja berkata dengan tegas. Kalian jangan berharap menipu uang cucu perempuanku. Kalau mau menangkap lobster ya menangkap lobster. Berani sentuh uang 1 sen pun. Orang tua ini tidak akan setuju. Orang-orang di Yuncheng mengangguk berulang kali. Kakek tenang saja. Kami pasti akan mengikuti perintah nona besar. Jadi sekelompok pemuda di bawah arahan kakek saya memulai operasi besar menangkap lobster. Kakek berdiri di tepi kolam, memegang sapu di tangan. Ada semacam aura memimpin ribuan tentara. Jaring itu harus ditekan ke bawah sedikit. Kalau tidak sampai ke lumpur, ikan akan kabur. Cepat, cepat, cepat. Di sana ada ikan mas besar. Wang Zuo. Jangan biarkan dia kabur. Kalian anak-anak ini bahkan tidak bisa menangkap seekor lobster. Masih berani mengaku pejuang jalanan tanpa malu. Orang-orang Yuncheng disuruh marah sampai berkeringat deras. Tapi tidak berani bersuara. Hanya bisa patuh mengikuti arahan kakek dengan jujur. Satu kelompok itu bekerja setengah hari baru berhasil menangkap beberapa ratus kilogram ikan dan udang.
Mereka pergi dari Yuncheng dengan wajah penuh debu dan kotoran. Mereka duduk di dalam mobil. Satu persatu dengan wajah penuh debu dan kotoran. Wajah mereka penuh dengan kekalahan. Awalnya mereka datang mencari aku. Untuk meminta aku kembali dan mengambil posisi bos. Bagaimana bisa akhirnya jadi seperti ini? Aku melirik ekspresi semua orang. Sudut bibir sedikit terangkat. Ada apa? Sudah menyerah begitu saja. Jika kalian benar-benar ingin pergi, aku tidak akan menghalangi uang jualan ikan dan udang. Kalian bawa saja separuhnya. Anggap saja itu uang lelahnya. Mada buru-buru melambaikan tangan. Kak Yanyan, jangan salah paham. Kami hanya sedikit tidak terbiasa. Kami sudah bersumpah. Seumur hidup ini akan mengikuti bos. Mengikuti Anda. Rekan-rekan di samping juga ikut mengiyakan. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tahu kesetiaan kalian. Tapi aku masih harus mengingatkan sekali. Hidup di lingkungan sosial yang buruk benar-benar tidak ada masa depan. Saya mengubah arah pembicaraan. Nada suara saya membawa sedikit rasa ingin tahu. Ceritakan apa itu konsep penegakan hukum. Siapa yang bisa menjawab? Mada buru-buru mengangkat tangan. Wajahnya penuh rasa percaya diri. Nona besar, saya tahu itu adalah melakukan kejahatan apa. Berapa lama harus masuk dan duduk di penjara? Mengundi nasib antara hidup dan mati lebih awal. Undian nasib antara hidup dan mati. Saya menunjukkan kebingungan di wajah. Itu artinya jika Anda tidak suka seseorang, katakan pada saudara kami. Kami akan menggunakan pisau untuk menyelesaikan anak itu dulu. Kemudian mengundi. Siapa yang mendapat undian itu harus menanggung dosa. Duduk sebagai kambing hitam. Tidak akan melibatkan Anda sama sekali. Saya mendengar ini sampai bingung campur tertawa. Konsep hukum dalam pikiran kalian cuma seperti ini saja. Saya bahkan belum sempat memberikan pendidikan lebih lanjut. Yuncheng tiba-tiba membuka mulut. Nona besar, beberapa teman sekelas yang mengganggu Anda di sekolah. Anda tenang saja. Kami pasti akan menyelesaikannya untuk Anda. Sebelumnya Liu Ruyan menyerahkan ponsel kepadanya. Memintanya untuk menyalin video. Dia telah melihat semuanya. Nona besar diperlakukan tidak baik di sekolah. Ini benar-benar seperti menghina mereka secara terang-terangan. Orang-orang dari asosiasi Yilian tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Nona besar. Oleh karena itu dia dan Mada bersama yang lain sudah sepakat. Pasti akan mencari kesempatan untuk memberikan pelajaran mendalam kepada beberapa gadis kecil yang tak tahu aturan itu. Sebuah pelajaran yang mendalam. Meskipun saya cukup tersentuh dalam hati. Sejujurnya, sejak saya sebesar ini, selain kakek dan nenek, saya juga belum pernah dilindungi seperti ini oleh siapapun. Ini juga alasan mengapa saya jelas tahu orang-orang ini adalah preman. Tapi saya tidak tegas mengusir mereka pergi. Setidaknya saya merasakan apa itu perhatian dari orang-orang ini. Namun saya tetap tegas berkata, Yuncheng, sekarang apakah kalian masih mau mendengarkan apa yang saya katakan? Yuncheng tanpa ragu. Nona besar, kami tentu saja mendengarkan Anda. Saya mengangguk baiklah. Kalau begitu saya buatkan aturan untuk kalian. Mulai hari ini, kalian harus patuhi hukum. Jangan pernah melanggar aturan. Mada tak bisa menahan diri untuk menyela. Tapi kalau ada yang sengaja menantang kita, Nona besar, apa kita tidak boleh melawan? Tidak boleh membalas makian. Aku diam-diam memandangnya. Nada suaraku tenang, tapi penuh kekuatan. Mada, kamu masih ingat apa yang aku bilang sebelumnya? Mada terkejut sejenak. Kemudian tiba-tiba tersadar. Pengetahuan mengubah nasib. Aku tersenyum tipis. Benar sekali. Banyak membaca buku. Banyak menggunakan otak. Asal kalian tidak melewati batasan. Hal-hal lain aku tidak ikut campur. Tapi apa itu batasan? Kalian sendiri harus memikirkannya dengan baik. Aku diam-diam bersumpah dalam hati. Saat ada waktu nanti, harus memberikan pelajaran hukum yang baik pada para pria yang kepalanya penuh aturan dunia persilatan ini. Supaya mereka belajar beberapa sesi pelajaran hukum dengan baik. Setelah tiba di kota kabupaten, mobil langsung menuju ke jalan kuliner di alun-alun pemuda. Mereka menemukan sebuah warung makan. Yuncheng yang pertama kali membuka pembicaraan. Bos, apakah menerima ikan dan udang? Bos awalnya ingin menolak. Tapi setelah melihat kelompok ini, langsung mengubah pikiran dan menerima. Saya lihat kalian semua adalah orang yang jujur. Barangnya pasti bagus. Berapapun saya terima.
Yun Cheng dan yang lain pun akhirnya melepas lengan baju yang digulung. Mada melangkah maju satu langkah. Dengan nada yang tegas. Timbang saja. Harga sesuai harga belimu biasanya. Dan timbangan ini tidak bermasalah kan? Bos segera mengeluarkan timbangan. Memasukkan kode sandi. Angka pada timbangan berkedip sebentar. Timbangan yang awalnya menunjukkan 7 liang langsung berubah menjadi 1 jin 2 liang. Beberapa ratus jin ikan dan udang. Akhirnya terjual dengan harga 3.205 yuan. Mada melambaikan tangan besar. Menghilangkan angka kecil. 3.200 sudah cukup. Saya mengawasi proses transaksi sepanjang waktu. Rasanya memang tidak ada masalah. Harga wajar. Penimbangan juga dilakukan langsung oleh bosnya. Kerjasama kedua belah pihak berjalan lancar. Hanya saja saya selalu merasa ada yang aneh. Setelah mendapatkan uang, saya mengambil lebih dari 1.000 untuk diri saya sendiri. Sisa semuanya dibagikan kepada mereka. Mungkin selama waktu ini saya tidak bisa keluar dari sekolah. Kalian terus jual beli ikan dan udang. Kalau kolam di rumah kakek saya kehabisan stok, pergi ke rumah orang lain di desa untuk mengambil beberapa. Harga setidaknya dipotong setengah. Tidak boleh kerja sia-sia. Mada tersenyum dan mengangguk. Mengerti. Apakah nona besar, pedagang tengkulak, mendapatkan selisih harga? Aku tersenyum tipis. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Kemudian aku berbalik dan berjalan menuju gedung serba ada. Membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Juga sengaja membeli setumpuk uang latihan. Aku punya perhitungan kecil dalam hatiku. Uang palsu ini sangat berbahaya. Saat Yun Cheng dan yang lain mengantarku kembali ke sekolah. Sudah malam. Sebelum turun, aku menoleh dan meninggalkan satu kalimat untuk Yun Cheng dan yang lain. Jika ingin benar-benar memahami apa itu sistem hukum, cara paling langsung adalah pergi melihat pengadilan. Kalau ada waktu luang, tidak ada salahnya untuk lebih sering berkeliling. Mada dan yang lain mengangguk seolah mengerti. Setelah kembali ke asrama, aku dengan cepat menyembunyikan 200 dari 1.000 potong uang ke dalam kaos kaki. Sisa uangnya kemudian diikat bersama uang latihan. Sekilas terlihat seperti setumpuk uang besar bernilai puluhan ribu. Saya baru saja selesai memperbaiki pintu asrama tiba-tiba didorong terbuka. Zhao Zu dengan 2 pengikut kecilnya masuk dengan penuh semangat. Wajahnya penuh dengan ketidaksukaan. Liu Ruyan, hari ini tugas yang saya berikan padamu. Apakah kamu sudah lupa? Saya pura-pura takut berkata. Saya tidak sengaja. Saya melihat kakek saya. Kalimat belum selesai. Seperti saya tidak sengaja berkata yang seharusnya tidak diucapkan. Segera menutup mulut. Wajah penuh kegelisahan. Mata Zhao Zu menyiratkan keraguan. Apa yang kakekmu lakukan di sini? Saya terbata-bata tidak melakukan apa-apa. Hanya ingin melihat saja, saya berkata. Saya sengaja menutup kantong di pakaian atas. Gerakan kecil ini tentu tidak luput dari perhatian Zhao Zu. Apa yang ada di dalam saku? Keluarkan. Aku buru-buru menggelengkan kepala. Tidak ada apa-apa. Sungguh tidak ada apa-apa. Aku hampir menangis. Semakin aku seperti ini, Zhao Zu semakin mencurigainya. Dengan satu lambaian tangan memerintahkan untuk menggeledah. Aku ingin sekali melihat apa sebenarnya yang dia sembunyikan. 2 pengikut kecil segera maju. Meraih erat lenganku. Tak peduli bagaimana aku berusaha, itu tidak berguna. Lantas, Zhao Zu langsung mengeluarkan setumpuk uang dari sakuku. Melihat setumpuk besar uang itu, napas Zhao Zu dan yang lain tiba-tiba menjadi berat. Mereka memang pernah melihat uang bernilai 10.000 yuan. Tapi itu hanya di tangan orang tua dan sepupu mereka. Biasanya uang jajan mereka hanya beberapa ratus yuan. Jauh tidak sebanding dengan jumlah uang besar ini di depan mata. Mata Zhao Zu bersinar dengan nafsu. Sudut mulutnya bahkan mengukir senyum puas. Dengan uang ini, dia bisa membeli banyak pakaian cantik untuk karakter AU favoritnya. Dia bisa membeli banyak pakaian cantik untuk karakter AU favoritnya. Nanti para cowok di internet pasti akan memanggilnya Dewi. Aku berdiri diam di asrama. Menatap Zhao Zu dan yang lain mengambil uangku dengan mata terbuka lebar. Air mata akhirnya tak bisa ditahan lagi dan mengalir. Aku menggigit gigi. Suaraku bergetar. Namun penuh dengan rasa tidak rela. Kembalikan padaku. Itu uang kakekku yang diperoleh dengan susah payah menjual hasil panen. Zhao Zu menggenggam setumpuk uang itu. Dengan bangga mengangkatnya. Senyum di wajahnya. Memiliki sedikit sindiran.
Ingin bersenandung. Aku malah tidak memberikannya padanya. Pembicaraan berbalik arah. Nada suara menjadi sedikit mengancam. Liu Ruyan, uang ini anggap saja sebagai kompensasi kamu telah membatalkan janji hari ini. Sebaiknya kamu lebih tahu diri. Kalau tidak, selama kamu berani melangkah keluar dari gerbang sekolah, aku akan menyuruh orang mengurusmu. Kamu tahu siapa kakakku? Liu Hao, penguasa jalanan kafe internet di Youth Square. Mendengar nama Liu Hao, wajahku langsung berubah pucat. Mataku menyiratkan sedikit ketakutan. Zhao Zu melihat itu dan tersenyum puas. Dia tahu nama ini cukup untuk mengintimidasi Liu Ruyan. Membuatnya tidak berani bertindak sembrono. Mereka mengambil uang dengan jumlah sangat besar. Hatiku juga sedikit gelisah. Terpaksa mengungkit nama Liu Hao untuk menambah keberanian. Setelah mendapatkan uang, Zhao Zu dan beberapa orang buru-buru meninggalkan asrama. Begitu mereka pergi, aku segera menghapus air mata. Sudut bibir tersenyum dingin. Ternyata masih terlalu muda. Kalau mereka langsung membuka uang itu di tempat, mungkin saat penjatuhan hukuman akan sedikit lebih ringan. Bagaimanapun uang asli itu hanya 800 yuan di permukaan saja. Tapi mereka tidak melakukannya. Setelah Zhao Zu dan mereka meninggalkan gedung asrama, mereka berlari kecil menuju sudut terpencil di lapangan. Akhirnya berhenti. Mengambil napas. 3 orang berkumpul dalam satu kelompok. Dengan hati-hati mengeluarkan tumpukan uang itu. Jantung mereka berdetak sangat kencang. Dadakan tapi penuh ketegangan. Seorang anak buah kecil tak tahan bertanya pada Kaksu. Kita merampas uang sebanyak ini dari Liu Ruyan. Apakah dia akan melapor ke polisi ya? Zhao Zu mengejek dengan dingin. Laporkan ke polisi. Siapa yang akan percaya bahwa gadis desa itu memiliki begitu banyak uang? Lagi pula, di asrama hanya ada 3 dari kami. Dia tidak bisa menunjukkan bukti. Tenang saja. Hal ini tidak akan membuatnya kalang kabut. 2 pengikut kecilnya mendengar kata-kata ini. Hati mereka sedikit lega. Walaupun tahu merampok uang itu melanggar hukum. Mereka masih berharap beruntung. Berpikir bahwa mereka masih pelajar. Tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Namun ketika mereka terburu-buru membuka tali pengikat sebelum direntangkan, 3 orang itu langsung terkejut. Apa-apaan ini? Zhao Zu membelalak. Sebagian besar uang di tangannya ternyata uang latihan. Hanya sebagian kecil di atasnya yang uang asli. Mereka memastikan berkali-kali. Akhirnya memastikan selain uang 800 yuan itu, sisanya semuanya uang palsu yang tidak berharga. Seorang anak buah kecil terhenyak. Tidak bisa menahan diri untuk menggumam. Liu Ruyan, di rumah menjual beras. Tidak mungkin juga ditipu dengan uang latihan kungfu. Zhao Zu sangat marah sampai menggemeretakkan giginya. Namun setelah berpikir lagi, hatinya pun merasa lebih lega sedikit. Bagaimanapun juga uang palsu yang dirampok bukanlah uang besar dalam arti sebenarnya. Dengan begitu, mereka juga tidak terlalu takut. Zhao Zu langsung membuang uang latihan kungfu ke tempat sampah. Dengan cuek kembali ke kelas. Baru masuk kelas, pandangan Zhao Zu langsung tertuju pada Yu Xin dan Lin Bing. Keduanya sedang mengobrol dengan akrab. Tawa Yu Xin terdengar cerah dan merdu. Seperti pedang tajam yang menusuk ke hati Zhao Zu. Baiklah. Zhao Zu menggertakkan giginya. Sebuah kemarahan membuncah di dalam hati. Yu Xin, beraninya kamu. Tahu aku menyukai Lin Bing. Tapi masih berani berjalan begitu dekat dengannya. Tatapan matanya penuh dengan kecemburuan dan kemarahan. Di benaknya sudah mulai merancang bagaimana memberi pelajaran pada Yu Xin. Namun yang membuat Zhao Zu tak siap adalah, aku yang awalnya pendiam dan baik hati, tiba-tiba berubah menjadi jenis orang yang paling dibenci banyak orang di masa sekolah. Mulai gila-gilaan melaporkan pada guru. Guru, Zhao Zu mereka sedang bermain ponsel. Guru, Zhao Zu mengirim catatan. Ingin menggunakan alasan cuti sakit untuk keluar internetan. Guru, Zhao Zu merokok di toilet. Guru, Zhao Zu ingin main curang. Aku punya buktinya. Guru, Zhao Zu memarahi kamu, bokong tua. Setiap kali aku selesai memberi laporan kecil, aku pura-pura tidak bersalah berdiri di samping. Sementara wali kelas dibuat pusing olehnya. Hanya bisa sering-sering menemui Zhao Zu untuk berbicara. Wali kelas sebenarnya sudah tidak berdaya terhadap Zhao Zu. Bagaimanapun, pamannya Zhao Zu adalah ketua tingkat. Guru Li sudah memberi peringatan sejak lama. Harus sebisa mungkin menjaga Zhao Zu.
Tapi laporan-laporan kecilku yang beruntun membuat wali kelas benar-benar tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Akhirnya dia langsung memindahkan tempat duduk Zhao Zu ke samping podium agar dapat mengawasi setiap saat. Zhao Zu kesal ingin memukul meja, tapi dia tidak boleh bertindak gegabah. Guru Li sudah memperingatkannya. Bersikaplah lebih sabar saat persiapan ujian. Jangan lagi membuat rumah tangga bermasalah. Hari demi hari berlalu. Kehidupan Zhao Zu menjadi sangat menyiksa. Di dalam hati, dengan sengaja dekat dengan Lin Bin, gila-gilaan melapor kecil. Keduanya saling bersahutan, sepenuhnya memaksa Zhao Zu ke ambang kehancuran. Jiesu itu Liu Ruyan pasti sengaja membalas dendam kepada kita. Merampas uangnya. Seorang pengikut kecil mencoba bertanya, bagaimana kalau kita kembalikan saja uangnya? Dengan begitu kita juga bisa menghemat masalah. Zhao Zu menatapnya dengan dingin. Suara mengandung niat jahat. Mengembalikan uang tidak mungkin. Aku ingin melihat trik apa yang bisa dia mainkan. Dia bersumpah pasti akan memberi aku dan Yu Xin pelajaran. Akhirnya menunggu sampai hari Minggu. Zhao Zu tidak tahan dan menelpon kakak angkatnya Liu Hao. Di ujung telepon Liu Hao sedang bermain game di warnet. Mendengar ada yang berani menyakiti adik angkatnya langsung berdiri. Liu Hao memanggil 4 atau 5 preman dari SMK dan SMA 4. Nada bicaranya penuh dengan kesombongan. Ayo ikut aku untuk mengajari seseorang sebuah pelajaran. Liu Hao adalah preman terkenal di satu deretan warnet di Youth Square. Di bawahnya ada sekitar 30 hingga 40 siswa SMK dan SMA 4. Sebagian besar dari mereka memiliki nilai yang kurang memuaskan. Pemuda setengah-setengah yang hanya membuang waktu. Tidak masuk kelas. Saya baru keluar dari sekolah. Hanya melakukan hal-hal yang malas-malasan. Di Kabupaten Wushui, siswa SMK seperti ini mendominasi kalangan sosial yang bermasalah. Pemuda yang benar-benar berambisi sudah lama pergi ke kota besar untuk mencari pengalaman. Yang tertinggal hanyalah mereka yang menghabiskan waktu di tempat kecil ini hanya untuk hidup seadanya. Dalam kelompok ini, Liu Hao dianggap agak berpengaruh. Meskipun bukan orang besar, namun di deretan warnet di kota kabupaten ini, dia sudah cukup ditakuti. Saat ini dia bersama beberapa anak buahnya pergi meninggalkan warnet dengan penuh amarah. Tujuannya langsung mengarah kepada Liu Ruyan. Mereka langsung mengikuti saya. Tentu saja saya mengetahuinya. Tapi sengaja pura-pura tidak tahu. Pertama pergi ke tukang cukur. Memotong rambut dengan sederhana. Kemudian menuju gedung serba ada di alun-alun pemuda. Memilih satu set pakaian baru. Saat aku keluar dari mall, orang-orang dari Yuncheng yang selalu mengikutiku dengan mobil. Hampir tidak mengenali sosok yang membawa tas anyaman bambu ini. Kalau aku tidak menoleh dan tersenyum pada mereka, memberi isyarat untuk ikut, mereka mungkin benar-benar berpikir bahwa mereka kehilangan jejakku. Saat ini aku benar-benar sudah melepas seragam sekolah yang sudah pudar dicuci itu. Gaun berkerah kotak biru kabut, menggambar garis pinggang yang ramping. Batas bawah rok pas di atas lutut, 3 jari, memperlihatkan sepasang kaki panjang dan putih mulus. Poni tipis menggelantung lembut, kuncir setengah tinggi di belakang kepala. Dihias dengan jepit rambut berlian berbentuk bulan sabit. Dengan langkah yang sedikit bergoyang, mengeluarkan aroma bunga gardenia yang lembut. Nona besar hanya sedikit berdandan, tapi sudah terlihat sangat cantik. Siapapun yang melihat pasti akan bingung. TSK, TSK, TSK. Penampilan menunjang diri. Kata-kata itu benar-benar tidak salah sama sekali. Ikuti dengan dekat. Jangan sampai preman-preman itu melukai nona besar. Kota Yun berkata dengan dingin. Namun hatinya berdegup kencang. Pikirannya penuh dengan rasa bersalah atas senyum balikku tadi. Sementara di sisi lain, teh susu di tangan Zhao Zu jatuh dengan bunyi plok ke lantai. Gelas teh susu yang pecah menyebarkan noda di lantai. Dia membelalak. Hatinya pun bergolak hebat. Apakah ini benar si kutu buku kampungan yang tidak berani bersuara itu? Liu Ruyan di depannya tampak seolah telah mengalami perubahan total. Berseri-seri, percaya diri sampai membuat orang sangat marah. Api kecemburuan Zhao Zu menyala dengan sempurna. Dia memandangku dengan gigi terkatup. Di dalam pikirannya penuh dengan gambar surat cinta yang ada di kelas dulu. Setiap kali melihat tumpukan surat cinta yang dimasukkan ke mejaku, dia selalu merasa silau. Seolah-olah ada seseorang dengan sengaja menertawakan kebiasaannya yang biasa saja. Baiklah, mampu berpura-pura ya. Sungguh tidak terlihat.
Zhao Zu menggertakkan giginya. Dengan nada penuh kepahitan dan kebencian. Jie Zhu, mau langsung bertindak sekarang? Seorang gadis berambut merah yang diwarnai dengan semprotan di samping bertanya pelan pada Zhao Zu. Mendengus dingin. Tidak buru-buru. Tunggu sampai kakakku datang dulu. Senyum dingin di sudut mulutnya membawa sedikit keganasan. Bukankah kamu suka berdandan secantik ini? Kamu kan suka sok ya? Nanti aku suruh orang robek bajumu. Biar aku lihat kamu masih berani sok cantik atau tidak. Sekalian ambil beberapa foto. Biar teman-teman sekolah lihat. Lihat seberapa nakalnya kamu. Tak lama kemudian, kakak angkat Zhao yang bernama Liu Hao datang bersama 4-5 anak nakal. Mengendarai 2 becak motor. Dengan sikap menyeramkan berhenti di depan Zhao Zu. Itulah dia. Zhao Zu menunjukku dari jauh. Langsung berubah menjadi wajah yang terlihat sangat bersalah. Dia selalu melaporkan aku ke guru. Bikin aku dimarahi guru beberapa kali. Bro, kamu harus bela aku ya. Liu Hao mengikuti arah jari Zhao Zu melihat ke arahku. Namun saat melihatku sebentar, matanya tiba-tiba jadi terang. Dia menjilat bibirnya. Mata berkedip dengan makna lain. Nona, kamu mau aku beresin dia gimana? Buka bajunya semua. Zhao Zu dengan marah mengucapkan beberapa kata. Nada bicaranya penuh dengan kebencian. Liu Hao mengerutkan kening. Agak ragu. Tidak baik. Kalau masalah ini membesar. Kalau dia lapor polisi. Kita bisa repot sendiri. Sebenarnya dia sudah berpikir. Teman sekelas adik tiri Zhao Zu. Kalau mau jadi pacarnya sendiri. Maka dia bisa jadi penengah. Membuat Zhao Zu dan dia bisa melupakan dendam dengan senyuman. Melihat itu Zhao Zu segera mengeluarkan. Rencana kakak. Tenang saja. Dia tidak berani lapor polisi. Aku akan mengambil beberapa foto nanti dan mengirimkannya ke sekolah. Kalau dia berani melapor ke polisi, nama baiknya akan hancur. Zhao Zu meyakinkan dengan sungguh-sungguh. Seolah segala sesuatu ada dalam kendalinya. Liu Hao mendengar dia mengatakan begitu. Hatiku sedikit lega. Mengangguk. Menunjukkan persetujuan. Saat dia dan Zhao Zu sedang merencanakan bagaimana menghadapi aku. Aku yang tidak jauh darinya tiba-tiba menaiki sebuah bemo dengan sendirinya. Bergerak menuju bagian selatan kota kabupaten. Mengejar. Perintah dari Zhao Zu. Beberapa bemo segera melaju. Mengikuti ketat di belakang kendaraanku. Tapi yang tidak mereka sadari adalah sebuah van tua yang penuh orang. Sedang diam-diam mengikuti dari belakang. Bemo-bemo melintasi jembatan. Menuju bendungan terpencil di selatan kota kabupaten. Melihat sekeliling semakin sepi, Liu Hao merasa agak tidak nyaman. Kelopak mata kanannya terus bergetar. Tapi dia berpikir bahwa lawannya hanyalah seorang gadis kecil. Ditambah Zhao Zu di samping yang membakar semangat. Dia memaksa menekan rasa tidak nyaman dalam hatinya. Sial, gadis kecil ini bisa membuat keributan sebesar apa sih? Liu Hao mendengus dingin. Zhao Zu malah semakin bersemangat. Liu Ruyan Liu Ruyan. Ada jalan ke surga. Tapi kamu tak mau pergi. Bendungan yang sangat terpencil ini. Kamu berani masuk. Hari ini lihat bagaimana kamu kabur. Distrik Qiaonan, Kabupaten Wushui belum dikembangkan untuk saat ini. Melihat ke sekeliling. Sebagian besar adalah sawah dan beberapa desa biasa. Dan semakin jauh ke arah barat bendungan. Semakin sedikit penduduknya. Selain sebuah sekolah kejuruan beberapa kilometer jauhnya. Hampir tidak terlihat orang. Saya mengeluarkan 3 yuan lebih. Meminta sopir becak mengantarkan saya ke tempat tidak jauh dari sekolah kejuruan. Lalu saya mengikuti jalan setapak dari bendungan menuju tepi sungai. Di dalam hutan. Mencari sebuah halaman rumput yang bersih dan duduk di situ. Kemudian saya keluarkan popcorn dan camilan kecil yang saya beli. Sambil makan. Sambil menikmati pemandangan sungai yang indah. Seperti sedang berlibur. Gadis kecil ini memang pandai menikmati hidup. Liu Hao melihat pemandangan ini. Tak bisa menahan tawa. Saat saya membuka bungkus keripik siap menikmati. Liu Hao bersama beberapa anak buahnya. Dengan wajah garang turun dari bendungan. Zhao Zu juga mengikuti di belakang mereka. Wajah penuh amarah. Sebenarnya aku sudah lama mengetahui mereka. Tapi aku pura-pura tidak tahu. Memperlihatkan ekspresi terkejut. Berbalik dengan suara sedikit gemetar. Bertanya, kalian siapa? Kalian mau apa? Zhao Zu, kamu kenapa juga datang?
Zhao Zu sangat marah, mengejek dengan dingin. Liu Ruyan, berhenti pura-pura. Saat di sekolah melaporkanku pasti senang ya. Sekarang tahu takut. Kamu ngomong apa sih? Aku tidak mengerti. Aku berpura-pura terlihat malang dan dengan riasan polos yang sengaja ku buat di adegan penutup, terlihat benar-benar membuat orang kasihan. Bahkan orang seperti Liu Hao, yang biasanya nakal di masyarakat, pun merasa kasihan. Bagaimanapun juga, meskipun Liu Hao adalah orang yang hidup di jalanan, usianya baru sekitar 20-an. Usia yang paling mudah untuk bertindak gegabah, dan suka berpikir menggunakan bagian bawah tubuhnya. Kamu masih pura-pura jadi Zhao Zu, mengangkat tangan dan ingin menamparku. Perkataan itu keluar dari mulut Liu Hao. Saat tamparan belum jatuh, tiba-tiba tangan seorang pria menangkapnya. Itu Liu Hao. Aku merasa dia tidak pura-pura. Pasti ada kesalahpahaman di antara kalian. Jadi kakak akan jadi penengah untuk kalian hari ini. Masalah ini dianggap selesai. Mata Zhao Zu membelalak lebar. Sepertinya tidak percaya. Kakak, bagaimana kamu bisa membela dia seperti itu? Zhao Zu menjadi panik, adik perempuan. Liu Hao menunjukkan sikap seperti kakak besar. Dengan nada penuh perhatian berkata, kalian semua adalah teman sekelas. Hidup rukun adalah jalan yang benar. Kakak ini melakukan ini untuk kebaikanmu. Aku tepat waktu mengangguk di samping. Wajah menunjukkan ekspresi setuju dan penurut. Sikap maskulin Liu Hao langsung meledak. Dalam hati diam-diam bangga. Gadis cantik dan pengertian seperti ini. Aku hanya perlu sedikit berusaha mengejarnya. Bukankah itu akan mudah didapatkan? Sudah diputuskan begitu saja. Liu Hao tersenyum berkata, nanti dia mungkin tetap menjadi mertuamu. Apakah menurutmu seperti ini bicara dengan mertuamu pantas? Zhao Zu marah hingga jantung berdebar kencang. Wajahnya berubah-ubah dari biru ke putih sambil memarahi dengan marah. Liu Hao, aku menyuruhmu untuk mencoba. Lepaskan amarahmu padaku. Sialan kamu. Apa matamu tumbuh di tempat yang salah? Dia jelas berpura-pura. Dia benar-benar wanita manipulatif. Wajah Liu Hao langsung berubah menjadi suram. Tanpa ragu, dia menamparkan Zhao Zu. Aku sudah memberimu muka, kan? Zhao Zu dengan cepat menutup pipinya. Mata penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu berani memukulku. Kamu memukulku demi orang luar. Liu Hao menyadari tindakannya agak berlebihan. Tapi saat dia menoleh melihatku dengan ekspresi menyedihkan, amarahnya kembali mengalahkan akal sehat. Pada saat itu, aku kembali berbicara dengan sangat licik seperti green tea, disertai riasan yang sangat penuh tipu daya. Dengan wajah yang tampak menyedihkan berkata, kakak, jangan marah pada kakak Zhao Zu. Dia adalah teman sekelasku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Panggilan, kakak, yang manis itu membuat hati Liu Hao hampir meleleh. Beberapa anak buah di belakangnya juga mengangguk satu persatu. Dengan serentak mereka berteriak dalam hati. Apa yang dia katakan benar. Apa yang dia katakan memang benar. Diamlah. Zhao Zu berteriak hampir seperti orang gila. Liu Ruyan, hari ini aku harus merobek wajahmu. Aku ketakutan dan segera bersembunyi di belakang Liu Hao. Suaranya lemah dengan getaran. Kakak, apa aku berbuat salah? Mengapa kakak Zhao Zu ingin memukulku? Liu Hao merasa seperti hatinya dipukul dengan keras. Dengan amarah memuncak dia berdiri menghadang di depanku. Tenang saja, cewek. Ada kakak di sini, tidak ada yang berani menyakitimu. Liu Hao, sebenarnya kamu ingin melakukan apa? Tatapan Zhao Zu seperti bisa menyemburkan api. Tidak mau apa? Sayang, hari ini urusan ini lupakan saja. Nanti aku akan mengirimkan beberapa set pakaian untuk karakter gamemu. Liu Hao setengah mengancam setengah membujuk berkata, jika kamu tidak setuju, itu artinya kamu tidak menghormati aku sebagai kakak. Melihat Liu Hao benar-benar marah, Zhao Zu, si gadis tomboy ini juga agak merasa bersalah. Dia bisa begitu sombong di luar sekolah. Bukannya tidak bergantung pada dukungan Liu Hao. Sekarang Liu Hao berada di pihakku. Dia juga tidak berani bertindak sembarangan. Pada saat yang sama dia juga menyadari bahwa dirinya terlalu meremehkan wanita seperti aku. Terlalu licik. Kalau kali ini tidak bisa membuatku, maka akan cari kesempatan di sekolah lagi. Di sekolah, Liu Hao tidak bisa melindungiku. Saat Zhao Zu bersiap pergi dengan marah,
Aku tiba-tiba menunjukkan jari tengah dari belakang Liu Hao. Mengucapkan dua kata dengan jelas dari mulutnya. Sampah. Zhao Zu meledak seketika. Dia berlari ke depan tanpa mempedulikan apapun. Liu Ruyan. Aku akan mencabikmu bau. Wajah Liu Hao berubah sangat suram. Mengangkat kaki dan menendang Zhao Zu hingga terjatuh ke tanah. Aku sudah memberimu muka, benar kan? Kakak sudah bilang seperti itu. Kamu masih berani bertindak. Kamu benar-benar tidak menganggap kakakmu apa-apa. Setelah Zhao Zu terjatuh karena tendangan, dia tanpa pikir panjang ingin bertarung mati-matian dengan Liu Hao. Dia sekarang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Hasilnya jelas. Dalam beberapa putaran, dia dipukuli hingga hidungnya memar dan matanya bengkak. Dua pengikut kecil Zhao Zu juga ketakutan gemetar. Mereka bukan orang bodoh. Tidak berani membantu kakak perempuan saya sama sekali. Saya duduk santai di atas rumput, sambil makan keripik kentang, sambil dengan penuh minat menonton pertunjukan menarik ini. Setelah Liu Hao menegur Zhao Zu, saya juga tepat waktu bertepuk tangan. Sungguh luar biasa, benar-benar luar biasa. Sudah lama saya tidak melihat pertunjukan anjing menggigit anjing yang begitu seru. Wajah saya sama sekali tidak menunjukkan ekspresi, yang sebelumnya terlihat lemah dan menyedihkan, diganti dengan senyuman penuh permainan. Liu Hao tidak mungkin sebodoh itu sehingga tidak bisa melihat bahwa saya sebenarnya sedang pura-pura, dengan sengaja mempermainkannya. Sialan, kamu berani mempermainkan aku. Dia hampir marah. Namun aku hanya tepuk tangan pelan. Kemudian, lebih dari 10 pemuda dengan sikap garang berjalan menyusuri bendungan. Mereka menatap dengan tajam. Langkah rapih. Jelas lebih berpengaruh dibanding Liu Hao dan beberapa anak buahnya. Mereka berjalan di depanku. Berseru bersama-sama menyapa. Nona. Nona Liu Hao. Ini adalah preman terkenal di jalanan warnet. Refleks menelan ludah. Ekspresi angkuh di wajahnya langsung membeku. Ini siapa sebenarnya yang kejam begini? Liu Hao berpikir cepat. Berusaha memahami situasi di depan mata. Tapi yang paling membuatnya terkejut adalah orang-orang ini dengan hormat menyebut Liu Ruyan. Nona Zhao Zu juga terkejut, menutup wajah yang bengkak akibat pukulan. Pikirannya kosong. Dia menggelengkan kepala dengan keras. Terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Liu Ruyan bagaimana mungkin seorang nyonya besar? Dia paling hanya wanita licik yang suka berpura-pura saja. Liu Hao ini pasti aktor yang dia sewa. Zhao Zu hampir berteriak gila, dia tahu apa latar belakangnya. Saya paling tahu. Orang-orang ini cuma berpura-pura saja. Cepat. Liu Hao, ajari dia pelajaran. Dia pengecut. Pasti cuma pura-pura. Namun kata-kata Zhao Zu belum selesai. Sudah mendapat tamparan keras dari Liu Hao. Diam. Liu Hao menggeram rendah. Matanya memperlihatkan sedikit kebencian. Dia lebih memilih bertaruh Zhao Zu omong kosong. Daripada mengambil risiko dipukuli habis-habisan oleh geng ini untuk menguji. Lalu dia berbalik kepada geng tersebut sambil mengepalkan tangan bertanya. Saudara-saudara sekalian, bolehkah saya tahu dari kelompok mana kalian berasal? Tandai dulu jalannya. Lagi pula sekarang mereka jumlahnya banyak dan kuat. Kalau sampai berkelahi, mereka pasti akan dirugikan. Selain itu Liu Hao sangat yakin lawan pasti orang dari dunia ini. Seperti kata pepatah, bau yang sama menarik. Sesama sejenis saling menarik. Aromanya tidak akan salah. Tapi kelompok itu sama sekali tidak menghiraukan. Liu Hao. Sepertinya mereka semua menunggu perintah dari Liu Ruyan. Liu Ruyan dengan tenang mengeluarkan satu kantong keripik kecil dari tasnya. Memberikannya kepada Yun Cheng yang berdiri di sampingnya. Yun Cheng mengambil keripik itu dengan ekspresi dingin. Membuka kemasannya. Lalu dengan hormat mengembalikan keripik itu kepadanya. Aku dengan tenang mengambil satu potongan keripik. Dengan anggun meletakkannya ke mulut. Mengunyah dengan lambat dan tenang. Sebelum aku menghabiskan sepiring keripik kentang ini, aku harap kalian bisa terus tampil. Aku suka menonton pertunjukan sambil makan. Zhao Zu langsung jantungnya berdebar kencang. Dia memang benar-benar takut. Kalau sampai dipukul lagi, takutnya benar-benar harus ke rumah sakit. Liu Hao, kamu jangan dengarkan dia. Dia memang sengaja mengacaukan kita. Wajah Liu Hao benar-benar menjadi kelam. Apa sebenarnya yang kamu mau? Jangan kira dengan banyak orang kamu bisa mengintimidasi aku.
Aku juga punya banyak saudara. Aku tersenyum tipis. Lalu mengeluarkan sepotong keripik kentang dan memberikannya ke Yun Cheng. Gerakan Yun Cheng seperti biasa. Menerimanya tanpa ekspresi dan langsung memakannya. Waktu kalian tidak banyak. Kesabaranku terbatas. Orang-orang seperti Mada yang berdiri di luar secara serempak melangkah maju. Membuat Liu Hao dan kelompoknya semakin terpojok. Setiap orang menggosok-gosok tangan mereka. Dengan ekspresi yang tidak ramah. Seolah-olah akan bertindak dalam detik berikutnya. Liu Hao menelan ludahnya. Berusaha terlihat tenang berkata, "Kalau berani, suruh aku memanggil orang. Banyak melawan sedikit itu bukan kehebatan. Kalau begitu, pergilah panggil saja." Aku setuju. Yun Cheng mengangguk. Itu nona besar. Hati Liu Hao terkejut. Dia pikir lawan akan menolak. Tapi gadis itu malah langsung setuju. Dia memandang ke anak buahnya. Berbisik memberi beberapa perintah. Anak buah itu segera berlari secepat mungkin. Sebelum pergi, dia tidak lupa menoleh dan berteriak. "Hao Ge, kamu harus bertahan, ya. Jangan sampai dilempar ke sungai. Benar-benar susah beresinnya." Liu Hao dahi venanya berdenyut kencang. Menggertakkan gigi sambil mengutuk. "Anak sialan ini. Aku malah tersenyum lebih cerah." "Baiklah. Sekarang anak buah kecilmu pergi memanggil orang. Apakah aku bisa lanjut menonton pertunjukan kalian?" Mataku melirik ringan ke Zhao Zu dan dua anak buah kecilnya. Senyum di sudut bibirku membawa sedikit dingin. Mereka sudah sering mengintimidasi aku. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka begitu saja? Dua anak buah Zhao Zu sudah ketakutan parah. Dia terjatuh berlutut dengan suara plok. Menangis minta ampun. "Liu Ruyan, bukan Yan Yan Kak. Kami benar-benar buta. Seharusnya tidak menindas Anda. Mohon ampun. Tolong bersikap adil dan maafkan kami. Semua ini adalah perintah Zhao Zu kepada kami. Dialah dalang utamanya." Dua gadis kecil ini demi melindungi diri. Segera menyalahkan Zhao Zu. Zhao Zu marah sampai tubuhnya gemetar. "Kalian berdua, pengkhianat ini." Aku tetap tidak tergoyahkan. Hanya menyerahkan sebuah keripik lagi. Yun Cheng menerimanya. Makan dengan mekanis. Gerakan yang tampak biasa ini terasa seperti palu berat menekan hati Liu Hao dan lainnya. Mereka bisa melihat jika kantong keripik ini habis. Pihak lawan pasti akan bertindak. Sementara Mada berdiri di sisiku. Menelan ludah terus-menerus. Dia tidak bisa menahan diri berbisik pelan. "Nona muda, aku juga di sini loh. Kenapa tidak beri aku satu lembar juga?" Saya memberi tas itu kepadanya begitu saja. Mada menunduk dan melihat. Menemukan hanya sisa-sisa remah. Tapi dia tidak merasa jijik. Langsung memasukkan ke mulutnya. Mengunyah dengan suara kriuk. Masih sangat renyah. Saya menatapnya dengan tanpa kata. Lalu berbalik ke Liu Hao. "Kalau kalian tidak mau tampil, maka aku akan menunggu." Liu Hao tiba-tiba memotong saya. Dia tahu tidak bisa menunda lama. Hanya bisa menggigit gigi dan memaksa diri. Memerintahkan datang beberapa anak buah untukku. Segera menyerang Zhao Zu dan dua anak buahnya. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Zhao Zu memeluk kepala dan menjerit. Dua anak buah menangis dan memohon ampun. Situasi benar-benar kacau. Aku berdiri di samping. Seperti menonton sebuah sandiwara konyol. Sudut bibir tersunggingkan senyum dingin. Aku mengeluarkan ponsel dan sembarangan merekam pertunjukan ini. Untuk menyimpan bukti bagi diriku sendiri. Yun Cheng berdiri di sisiku. Matanya tertuju pada Zhao Zu. Teringat video tentang para wanita bangsawan yang pernah dibuli orang-orang ini. Amarah yang lama terpendam dalam hatinya akhirnya sedikit mereda. Beberapa wanita bangsawan. Mada mendekat. Dengan hati-hati bertanya, bagaimana kita akan menangani mereka selanjutnya? Aku menoleh memandang Yun Cheng. Dengan nada santai. Namun penuh rasa ingin tahu. "Yun Cheng, apakah kamu pandai berkelahi?" Mada dan yang lain hampir serempak menjawab. "Sangat pandai, sangat hebat. Bukan bercanda." Yun Cheng seorang diri bisa mengalahkan beberapa preman ini. Ditambah tiga wanita kecil itu dengan mudah. Kelompok mereka hampir semuanya bergabung di satu serikat yang sama. Tapi hanya Yun Cheng yang mendapat kepercayaan besar dari bosnya. Bahkan bisa dibilang dihargai. Semua karena dia sangat pandai bertarung. Kalau pada hari bos disergap seseorang, Yun Cheng juga ada di sana. Tidak bisa dikatakan pasti bisa mengusir orang yang menyerang bos secara tiba-tiba itu.
Setidaknya bisa menahan sampai bantuan datang. Aku mengangguk pelan. Mata menampilkan senyum yang penuh arti. Bagus. Hari ini selain memberi pelajaran pada mereka, kita juga harus membuat kalian mengerti apa itu supremasi hukum. Liu Ruyan tetap tidak menghentikan teriakannya. Liu Hao juga tidak berani berhenti. Dia hanya bisa terus melanjutkan pertunjukan dengan nekat. Telapak tangannya terus berulang kali menghantam wajah Zhao Zu dengan keras. Namun di mulutnya tetap ada pemberi semangat yang palsu. Adik perempuan. Bukan kakak yang ingin memukulmu kakak. Ini juga tidak bisa dikendalikan. Kamu harus mengerti kakak ya. Sudut bibirnya berkedut. Mengangkat tangan dan kembali menamparkan. Pak yakin. Tunggu orang yang aku panggil datang. Pasti akan membuatmu kembali dihormati. Plak-plak. Bukankah kita hanya sedang berakting? Adik, kamu harus bersabar ya. Plak-plak-plak. Setiap mengucapkan satu kalimat adalah satu tamparan. Liu Hao merasa sedikit bersalah di hatinya. Tapi dia tahu sekarang tidak boleh berhenti. Hanya bisa sambil melakukan kekerasan. Berlakon seperti kakak yang peduli pada adik perempuan. Zhao Zu menangis hingga ingus dan air mata mengotori wajahnya. Menangis memohon ampun. Kalau begitu harusnya kamu tidak perlu terlalu keras. Tidak boleh ringan. Liu Hao sambil bicara sambil menambahi satu tamparan. Kakak juga punya profesionalisme. Tamparan ini, gigi depan Zhao Zu langsung terbang keluar. Jatuh ke tanah. Zhao Zong terdiam beberapa detik, lalu meledak dengan jeritan kemarahan. Liu Hao aku. Akhirnya tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba menerkam. Membuka mulut. Menggigit erat lengan Liu Hao. Menggunakan seluruh kekuatannya. Sialan-sialan ya. Liu Hao menjerit kesakitan. Di lengan segera muncul bekas gigitan yang dalam dan berdarah. Dia marah tak tertahankan. Balik tangan, satu tamparan lagi. Membuat Zhao Zu langsung pingsan. Melihat Zhao Zu yang pingsan, dia mengangkat kaki dan dengan kesal menendang 2 kali. Sialan, wanita keji ini gigitan mulutnya memang kejam. Lalu baru dia menoleh. Melihat ke arah Liu Ruyan dan kelompok orang sosialnya. Cukup belum? Liu Hao bertanya sambil menggertakkan gigi. Aku dengan anggun menoleh. Tersenyum tipis. Cukup atau tidak? Itu tergantung padamu. Kami hanya lewat saja. Aku memberi salam sembarangan. Ayo pergi. Yun Cheng dan Mada segera mengawalku menuju arah hutan. Namun baru beberapa langkah setelah berbalik, suara Liu Hao terdengar lagi. Perang. Aku berhenti melangkah. Melihat ke arahnya. Kenapa tidak ingin kita pergi? Tatapan Liu Hao penuh kebencian. Sudut mulutnya tersenyum dengan kejam. Aku sudah lama berkuasa di Kabupaten Wushui. Belum ada yang berani bermain-main. Sekarang aku ingin pergi terlambat. Saat ini dia sudah melihat ada orang datang di bendungan. Sekelompok orang yang hitam pekat. Semua berasal dari SMK sebelah sana. Semua adalah orang-orangnya. Aku pun tentu saja menyadarinya. Aku tadi bilang ingin pergi. Sebenarnya ingin melihat apakah Liu Hao bersedia menerima masalah ini. Nantinya air sumur dan air sungai tidak saling mencampuri. Tapi sekarang terlihat, Liu Hao jelas tidak berniat berdamai denganku. Kalau begitu, agar tidak mendapat balas dendam darinya di kemudian hari, maka satu-satunya cara adalah menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Yun Cheng memandang ke arah Mada. Dengan tenang berkata, jaga baik-baik nona kecil. Yun Cheng dan yang lainnya. Melihat sekelompok orang itu mendekati mereka. Tatapannya menjadi tajam, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebagai anggota sebuah aliansi, mereka sudah melihat berbagai situasi, sekelompok pelajar. Meskipun sudah menjadi pelajar preman dewasa, tidak mungkin membuat mereka takut sedikit pun. Tenang saja, aku akan melindungi nona kecil dengan baik. Kamu nanti hati-hati sedikit, jangan sampai melukai orang. Setelah berkata begitu, Mada membawaku ke tempat aman di samping. Yun Cheng tidak menjawab, hanya membawa yang lainnya. Langsung berjalan menuju sekelompok pelajar preman sekitar 30 orang itu. Liu Hao dan anak buahnya sudah berkumpul. Dia menunjukkan ekspresi penuh keyakinan di wajahnya. Lalu melambaikan tangan dengan besar. Bunuh mereka semua. Semua pengeluaran saat online hari ini. Aku yang bayar. Mendengar kata-kata ini, para pelajar nakal langsung berteriak dan menyerang Yun Cheng dan yang lain. Mengayunkan senjata di tangan mereka.
Liu Hao seolah sudah melihat gambaran Yun Cheng dan yang lain terjatuh memohon ampun. Meskipun kelompok ini terlihat lebih kelas daripada mereka, tapi mereka kosong tangan. Dan jumlah mereka hanya setengah dari pihakku. Keunggulan ada padaku. Keunggulan ada padaku. Namun Yun Cheng tersenyum dingin. Tiba-tiba mengeluarkan sebuah tongkat lipat dari lengan bajunya. Dengan cepat mengayunkan tongkat. Tongkat itu langsung terbuka. Anggota lain dari asosiasi juga mengeluarkan tongkat lipat. Serentak mengayunkannya. Bunuh mereka untuk gue. Liu Hao berteriak dengan mulut keras. Tapi hatinya sudah mulai panik. Pada saat kedua pihak bertemu, situasi langsung berbalik. Orang-orang Liu Hao memang banyak. Tapi seperti sekelompok orang kacau. Begitu mereka maju, langsung dipukuli oleh anggota satu asosiasi hingga terkapar. Yun Cheng berada paling depan. Seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Setiap pukulannya tepat menjatuhkan satu orang. Dia bahkan sendirian masuk ke kerumunan preman. Dimanapun dia pergi, terdengar teriakan kesakitan terus-menerus. Aku berdiri jauh melihat pemandangan ini. Mataku memancarkan sedikit keheranan. Yun Cheng sehebat itu. Mada dengan bangga berkata di samping. Itu adalah nona besar, Kak Yun. Tapi kita di asosiasi satu generasi baru petarung tangguh. Tanpa senjata bisa mengalahkan lebih dari belasan orang itu sudah biasa. Dia mengeluarkan keripik, tersenyum sambil bertanya padaku. Kakak Yan Yan, mau makan keripik saat menonton? Aku menggelengkan kepala. Tidak mau makan lagi. Kalau makan banyak bisa gemuk. Mada tanpa basa-basi langsung meraih keripik. Lalu mulai makan sendiri. Namun belum selesai makan. Di sisi Yun Cheng hampir selesai diatasi. Lebih dari 30 orang. Sekarang semuanya tergeletak di tanah. Memegang lengan atau kaki. Menjerit kesakitan terus-menerus. Liu Hao benar-benar panik. Berteriak putus asa untuk bertahan. Tahan untukku, ya. Tetapi anak buahnya sudah tidak berdaya bertempur. Hanya bisa berbaring di tanah pura-pura mati. Yun Cheng membawa orang dari Lianse berjalan ke depan Liu Hao. Dengan dingin bertanya. Sudah menyerah? Liu Hao menjatuhkan diri berlutut. Dengan tergesa-gesa mengangguk. Sudah menyerah. Benar-benar menyerah. Kalau tidak percaya, dengarkan aku bernyanyi. Dia bahkan mulai bernyanyi di tempat. Begitulah kamu menaklukkannya. Memutus semua jalan mundur. Perasaanku menjadi kuat. Keputusanku menjadi bingung. Saat itu dia juga menyadari ada sebuah tato di lengan orang-orang ini. Tubuh. Di atasnya tertulis sebuah karakter. Liu Hao tiba-tiba merasa hatinya bergemuruh. Wang Zhen. Dibandingkan dengan anak buahnya yang masih seperti siswa berandal yang belum tumbuh bulu. Dia masih dianggap cukup berwawasan luas. Bukankah itu tanda dari kelompok terkenal di kota Mingsu bernama Yiliansi? Itu benar-benar organisasi sosial yang sesungguhnya. Hanya di dalam kelompok itu, ada ribuan anak buah. Meskipun terdengar bahwa beberapa waktu lalu, pemimpin Yiliansi tiba-tiba meninggal. Kelompok itu mengalami kerusuhan internal karena masalah pengelolaan. Kemudian pihak berwenang juga turun tangan. Masuk dan menangkap sejumlah orang. Mengadili beberapa orang. Menyebabkan energi kelompok Yiliansi sangat terganggu. Tapi bagaimanapun juga, unta yang kurus masih lebih besar dari kuda. Menangani anak buah kecil mereka masih sangat mudah. Dia sekarang sangat menyesal. Seharusnya tadi bertanya dengan jelas asal-usul pihak lawan. Sebelum mempertimbangkan untuk bertindak. Sialan, ini benar-benar menabrak batu besi. Saat dia sedang gemetar sambil bernyanyi, tiba-tiba terdengar sirene polisi yang menyakitkan dari kejauhan. Semua orang terkejut, termasuk Yun Cheng dan yang lainnya. Liu Hao justru merasa senang di hatinya. Masih ada harapan. Paman Topi pasti datang untuk menangkap orang Liansi. Benar-benar ada harapan di balik kesulitan. Awalnya Liu Hao pikir dirinya sudah pasti mati. Bagaimanapun dia sudah menyinggung orang Liansi. Seperti dipatahkan kaki dan tangan. Bahkan lebih kejam lagi. Bisa jadi langsung dilempar ke sungai. Pokoknya kalau tidak mati, pasti kulitnya juga dikuliti. Sekarang Paman Topi tiba-tiba datang. Itu jadi berbeda. Liu Hao sudah bisa membayangkan nasib orang-orang ini. Saat dia diam-diam merasa puas dalam hati. Seperangkat borgol perak yang berkilauan sudah terpasang di tangannya. Liu Hao benar-benar bingung. Menatap borgol itu. Apakah mereka menangkap orang yang salah? Mereka ini yang sebenarnya adalah orang dari masyarakat.
Sejak kapan langit di Kabupaten Wuxian menjadi begitu gelap? Ekspresi di wajah Liu Hao saat ini tidak bisa lagi hanya digambarkan dengan keterkejutan. Seiring borgol perak dingin di pergelangan tangannya dikencangkan, dia akhirnya menyadari sebuah fakta yang tidak bisa diubah. Bahwa dirinya telah menghadapi seseorang yang benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Dia menatap dengan terpaku pada Liu Ruoyan. Gadis yang tampak lemah lembut itu kini seperti seorang pemain catur yang mengendalikan seluruh situasi. Dengan gerak-gerik yang membuatnya benar-benar hancur. Dan yang lebih sulit diterimanya adalah, Liu Ruoyan hanya berkata beberapa kalimat ringan kepada paman berkepala topi yang memimpin. Dia dan beberapa anak buahnya langsung dibawa pergi. Sedangkan kelompok orang masyarakat yang tadi memukul mereka sampai babak belur itu malah tetap tanpa cacat luka. Kenapa bisa begitu? Liu Hao berteriak dalam hati. Marah dan tidak terima saling bergulung. Dia bukanlah orang buta hukum yang sama sekali tidak mengerti. Seharusnya untuk kasus keributan massal sebesar ini, Paman Topi seharusnya sama-sama dihukum 50 kali pukulan. Mestinya membawa semua orang pergi. Tapi kenyataannya justru dia dan anak buahnya menjadi kambing hitam. Kelompok orang bermasalah itu bahkan rambutnya pun tidak berantakan. Liu Hao sangat merasa tidak adil dalam hatinya. Tapi tidak peduli seberapa tidak adil, itu tidak mengubahnya. Berikutnya adalah nasib Cheng Bazi. Paman Topi, Qi Wei, melirik Liu Ruoyan sekali. Tatapannya rumit. Meski dia bisa melihat gadis ini adalah anak baik, tapi kelompok orang bermasalah di belakangnya jelas memiliki catatan kriminal. Suara Qi Wei menjadi lebih berat beberapa nada. Hidup di dunia hitam tidak akan berakhir baik. Aku tersenyum tipis. Dengan nada ringan. Paman, aku warga yang taat hukum loh. Orang yang melapor adalah aku. Dan Paman Topi yang memimpin tim ini juga bukan orang sembarangan. Dialah Paman Topi yang memeriksa catatan kriminal Yun Cheng dan lainnya saat itu. Namanya Qi Wei. Dia adalah Paman Topi yang sangat terhormat. Lulus dari sebuah fakultas hukum dengan gelar magister. Sekarang menjabat sebagai wakil kepala kepolisian Kabupaten Wushui. Jangan lihat posisinya sekarang tidak terlalu tinggi. Tapi tidak lama lagi, dia akan naik jabatan dengan cepat. Dengan gelarnya, kemampuan kerjanya yang luar biasa, serta kasus besar yang dipecahkan di belakangnya yang langsung membuatnya melesat. Setelah Liu Hao dan yang lainnya dibawa pergi, Yun Cheng tetap tenang, berdiri di tempat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun Mada dan yang lainnya tadi bahkan tidak berani bernafas dengan lega. Hatinya berdebar-debar tak karuan. Bukan karena takut di penjara, tapi khawatir bahwa Paman Topi itu benar-benar datang dari kota Mingsu, yang khusus mengejar mereka dari perkumpulan Bilian. Saat terjadi kerusuhan internal, mereka dan puluhan saudara memilih untuk keluar, mengikuti Nona Besar mencari jalan lain. Tapi mereka semua tahu konsekuensi dari kerusuhan itu. Paman Topi turun tangan. Menangkap beberapa orang, mengadili beberapa orang, yang paling parah beberapa orang, bahkan langsung dijebloskan ke penjara. Mereka memang tidak takut mendekam di penjara, tapi juga tidak mau tanpa alasan jelas langsung dijebloskan. Mereka juga tahu, Nona Besar sepertinya sangat tidak ingin melihat mereka mendekam di penjara. Tentu itu karena Nona Besar peduli pada mereka. Tapi tadi mereka kembali berkelahi. Dalam keadaan normal, mereka pasti harus masuk dan mendekam beberapa hari. Namun yang membuat mereka terkejut adalah, Nona Besar hanya mengatakan beberapa kata kepada Paman Topi yang memimpin itu. Mereka bukan hanya tidak bermasalah, malahan orang-orang yang mereka kalahkan yang ditangkap. Mada merasa ada suara dalam hatinya. Masih sebegitu larut. Kalau bukan karena mereka tahu latar belakang Nona Besar, mereka akan curiga apakah dia punya koneksi di atas. Tapi saat ini mereka sepertinya paham. Apa sebenarnya arti hukum yang disebut oleh Nona Besar? Bukan berarti tidak boleh bertengkar, tapi harus bersih dan tuntas. Dan harus menggunakan cara hukum untuk mengirim lawan ke balik jeruji. Itulah hukum. Pasti begitu. Setelah Qi Wei dan mobil ambulans pergi, Mada tak sabar mendekat ke depan Liu Ruoyan. Dengan wajah penuh semangat berkata, Yan Jie, aku sudah tahu apa itu hukum. Tapi kita masih perlu terus belajar. Aku menatapnya dengan puas. Dengan suara pelan berkata, bagus, Mada, sepertinya kamu cukup pintar juga ya. Karena sudah memahami inti dari sistem hukum, maka saya tidak akan banyak bicara lagi. Ayo pergi. Kembali dulu. Baik,
Nona. Mada bersemangat seperti seorang murid SD yang dipuji guru. Matanya penuh dengan kekaguman. Dia diam-diam bersumpah dalam hati. Nantinya pasti akan mengikuti jejak Nona. Kemanapun Nona memerintah, dia akan langsung maju ke sana. Sementara pada saat itu para preman SMK yang belum tertangkap, seperti sekelompok anak yang kehilangan pegangan, berdiri di tempat bingung tidak berdaya. Mereka awalnya mengira Liu Hao adalah orang besar, bahkan berhubungan baik dengan beberapa bos komunitas di kota Mingsu. Tapi sekarang mereka hanya bisa melihat Liu Hao diselesaikan oleh geng sosial ini, tanpa perlawanan sama sekali. Akhirnya mereka melihat wajah asli Liu Hao. Hanya seorang pembohong yang menipu orang. Sedangkan Liu Ruyan dan Yun Cheng di depan mata adalah benar-benar bos besar. Saat saya hendak naik mobil dan pergi, salah satu pelajar preman tiba-tiba berteriak. Tunggu sebentar, saya pun berhenti melangkah dan menoleh ke arahnya. Dengan nada datar, kenapa masih ingin dipukuli? Pelajar itu buru-buru mengacungkan tangan. Wajahnya dipenuhi senyum merayu. Tidak. Saya ingin bertanya kepada kalian para kakak. Apakah kalian dari sebuah perserikatan? Yun Cheng mengangguk, benar. Setelah mendapat konfirmasi, pelajar itu tiba-tiba terduduk dengan suara, pluk, berlutut di tanah. Dengan nada bersemangat, biarkan saya bergabung dengan kalian. Tolonglah. Sementara itu, lebih dari 20 preman lainnya juga berlutut. Dan serentak berteriak, tolong biarkan kami bergabung. Tolonglah. Orang-orang di Yun Cheng serentak memandang ke arahku. Bagaimanapun juga, Nona besar adalah orang yang benar-benar bisa mengambil keputusan. Sebenarnya dalam hati mereka tidak menganggap tinggi anak-anak muda ini. Tidak bisa bertarung dan tidak berguna. Kalau diterima, juga tidak tahu bisa berbuat apa. Di sisi lain, di kehidupan sebelumnya ketika aku menangani sebuah kasus yang melibatkan siswa sekolah kejuruan, pernah berbicara dengan seorang kepala sekolah kejuruan. Aku menyetujuinya. Sebenarnya ini karena pertimbangan dari dua sisi. Di satu sisi, bisnis jual beli hasil laut yang dilakukan Yun Cheng dan yang lain sekarang sudah berjalan dengan lancar. Kekurangan tenaga kerja. Orang-orang ini kebetulan bisa membantu. Kepala sekolah itu pernah berkata kepada saya, jika kita menerima satu siswa lagi, mungkin akan ada satu anak yang tidak perlu masuk lembaga pembinaan. Kata-kata itu sangat menyentuh saya. Di mata banyak orang, para siswa yang belajar di sekolah kejuruan ini semua adalah anak-anak yang telah ditinggalkan oleh orang tua dan guru mereka. Tapi saya percaya, asal bimbingannya tepat, mereka belum tentu tidak bisa menjadi orang yang berguna. Paling tidak, mereka bisa dibina menjadi warga negara yang taat hukum. Kelompok siswa ini mendengar saya setuju. Mereka langsung sangat senang sampai berlinang air mata. Mereka tahu identitas Liu Ruyan, putri dari asosiasi Yilian. Di masa depan sangat mungkin menjadi pemimpin teratas kelompok tersebut. Dengan mengikuti sosok sentral seperti itu, bukan berarti mereka bisa melesat ke puncak. Dan saat ini Mada juga memahami maksud sang putri. Dia menarik napas dalam-dalam, Siapa bilang Nona bangsawan tidak ambisius? Siapa bilang dia tidak peduli dengan posisi pemimpin klub? Dia jelas sedang merekrut anggota untuk bersiap membalas di kota Mutiara di masa depan. Mata Mada berkilau. Dalam hati terus berdoa. Nona bangsawan hebat. Memimpin kita kembali ke kota Mutiara. Menyatukan 8 wilayah. Membesar dan memperkuat. Mencapai kejayaan lagi. Nona bangsawan hebat. Sinar senja menyinari gang-gang kecil di kota Wushui. Liu Ruyan berdiri di tengah kerumunan. Menghadapi lebih dari 20 siswa SMA dengan rambut kuning yang menyapa bersamaan. Hatiku campur aduk. Nona bangsawan, halo. Suara sapaan serempak para siswa itu menggema nyaring. Adegan itu cukup spektakuler. Aku tak bisa menahan diri untuk menjelaskan. Aku benar-benar bukan anak orang kaya. Hanya seorang mahasiswa biasa saja. Tapi aku juga sadar, beberapa hal memang susah untuk dijelaskan. Kalau tidak, sekelompok orang seperti Yun Cheng dan mereka tidak akan setia mengikuti aku. Aku menyimpan pikiranku, berbalik dan bertanya pada Mada. Mada, berapa banyak uang yang sudah kita hasilkan selama ini? Saat bicara soal uang, Mada langsung muncul. Dengan semangat, ia mengambil sebuah tas hitam dari Van Roti. Wajahnya penuh dengan senyum bangga. Nona,
Uangnya ada di sini. Selain untuk makan, minum, dan tempat tinggal para saudara, sedikit sudah digunakan. Sisanya tidak kurang 1 sen pun. Ada di sini. Dia membuka tas, memperlihatkan tumpukan uang kertas yang rapi. Dengan nada bernada sedikit pamer. Totalnya 59.300 tanpa menghitung uang receh. Nona, uang ini untuk Anda. Mendengar angka ini, mata saudara-saudara Mada bercahaya penuh semangat. Lagi pula di kota kecil tahun 2007. Gaji bulanan orang biasa hanya beberapa ratus yuan. Meskipun di kota Mingzu juga hanya sekitar 800 gelombang 1000. Namun mereka hanya butuh waktu seminggu untuk menghasilkan hampir 60.000 yuan. Kecepatan menghasilkan uang seperti ini membuat para kaki tangannya yang biasa bergelut di dunia bawah merasakan kepuasan dan ilusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini jauh lebih cepat daripada mereka biasanya memungut uang perlindungan di tempat kecil. Sebenarnya, kelompok ini dulunya hanya anak buah paling bawah di kelompok itu. Mengikuti Yun Cheng, generasi baru preman merah, menjaga beberapa tempat kecil. Setelah menyerahkan sebagian uang yang didapat setiap bulan, yang diterima pun cuma cukup-cukup saja untuk dipakai. Terlihat seperti agak hebat. Sebenarnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tapi sekarang dalam waktu hanya seminggu, sudah menghasilkan seberapa banyak ini. Ini membuat mereka semakin menghormati nona muda. Aku menerima tas itu, melihat uang kertas di dalamnya. Nona muda, awalnya aku hanya memberikan mereka sebuah ide, agar mereka melakukan sesuatu yang benar. Tapi tidak kusangka orang-orang ini justru bekerja keras pergi ke desa, menghasilkan sebanyak ini uang. Bahkan tidak ada sepeser pun yang disembunyikan untuk diri sendiri. Mereka dengan sukarela menyerahkan semuanya kepadaku. Melihat aku lama tidak meraih tas itu, mereka langsung memasukkan tas itu ke dalam pelukanku. Nada bicaranya penuh dengan ketulusan. Banyak dari uang ini berasal dari hasil penjualan ikan di kolam kakek Anda. Ide itu juga dari Anda. Kami hanya berlari-lari saja. Ini semua berkat Anda. Kalau bukan karena nona besar, bagaimana bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Anda pasti harus menerimanya. Saya menghela napas dalam-dalam. Mengangguk baik, karena kalian sangat mempercayai saya. Maka selanjutnya saya yang akan membagikan uang ini. Begitu ucapan saya selesai, saya mulai memanggil nama Yun Cheng. Saya mengeluarkan 1000 yuan dan memberikannya kepada Yun Cheng. Kemudian saya memanggil Mada dan saudara-saudara lainnya secara bergantian. Masing-masing mendapat 1000 yuan. Total yang dibagikan adalah 16.000 yuan. Uang ini sudah merupakan jumlah besar bagi mereka. Banyak orang tidak menyangka. Nona besar ternyata sangat murah hati membagikan uang. Saya menatap sisa uang dan melanjutkan berkata, sisanya masih sangat berguna jadi tidak saya bagikan kepada kalian. Tapi aku janji nanti kalian akan mendapatkan lebih banyak uang. Yun Cheng segera berteriak, belum mengucapkan terima kasih kepada nona besar. Terima kasih nona besar. Terima kasih nona besar. Para saudara semua berseru serempak. Suara mereka penuh dengan rasa terima kasih. Sementara siswa-siswa sekolah kejuruan itu menatap dengan mata membelalak di samping. Mereka telah bersama Liu Hao begitu lama. Tidak pernah mendapatkan 1 sen pun. Justru harus mengeluarkan uang sendiri untuk menghormati Liu Hao. Mengajaknya internetan dan merokok. Sekarang melihat Liu Ruyan memberikan uang kepada saudara-saudara mereka di depan mereka. Mereka baru benar-benar menyadari. Ternyata beginilah cara benar-benar hidup di masyarakat. Menderita bersama-sama saat susah. Berbagi kebahagiaan bersama-sama saat senang. Namun yang benar-benar mengejutkan siswa-siswa ini masih ada di belakang. Untuk yang melihat mendapat bagian, memberikan masing-masing 200 yuan. Aku tiba-tiba berkata kepada Mada. Setelah mendengar itu, Mada tidak merasa tidak puas. Malah merasa nona besar benar-benar murah hati. Di dalam hatinya ia diam-diam mengagumi. Mengikuti nona besar yang begitu murah hati. Nanti masih khawatir tidak punya hari-hari yang baik. Tak lama kemudian, masing-masing siswa sekolah kejuruan mendapatkan 200 yuan. Setelah membagikan uang, Mada kembali berteriak. Apa belum mengucapkan terima kasih kepada nona besar? Terima kasih, nona besar. Terima kasih, nona besar. Wajah para siswa sekolah kejuruan itu penuh dengan kebahagiaan. 200 yuan bagi mereka. Sudah lebih banyak daripada uang saku mereka sebulan. Sekolah kejuruan sudah menyediakan 3 kali makan sehari. Biaya sekolah dan makan sudah dibayar bersama-sama.
Sebagian besar siswa hanya diberikan uang saku 50-100 yuan per bulan oleh keluarganya. Uang saku kini tiba-tiba mendapat tambahan 200 yuan. Mendadak membuat mereka merasa dompet mereka penuh. Hati mereka juga jadi lebih percaya diri. Bahkan ada yang mulai berhayal. Ketika akhir pekan pergi ke warnet menginap semalaman. Dengan penuh percaya diri berkata pada pengelola warnet, pesankan 1 ember mie instan. Dan tambah 2 telur mata sapi. Melihat para siswa ini dengan nada serius. Uang ini bukan cuma-cuma. Mulai sekarang apapun yang Nona bilang, kalian harus lakukan. Mengerti? Iya. Para siswa langsung menjawab. Dengan suara penuh rasa kagum dan semangat. Pertemuan pertama kali. Nona bukan hanya tidak memarahi mereka yang berani mengusik. Tapi juga dengan sukarela memberi mereka uang. Ini membuat mereka merasa terdorong untuk mati demi Nona. Setelah membagikan uang, saya menyuruh Mada mencatat nomor telepon dari siswa-siswa yang memiliki ponsel. Lalu aku membiarkan mereka pulang dulu. Kemudian aku membawa Yun Cheng dan Mada serta rombongan mengendarai mobil van yang kelebihan muatan itu. Datang ke pasar mobil bekas lokal. Menghabiskan 7.000 yuan. Membeli sebuah mobil bekas yang dianggap hebat. Sehingga uang yang tersisa hanya 30.000 yuan. Sebelum kembali ke sekolah, aku mengajak semua orang ke sebuah restoran di seberang Youth Plaza. Sebuah restoran bernama Zhao Jia Xiao Yu Guotai untuk makan bersama. Hidangan andalan restoran, Xiao Yu Guotai, rasanya sangat enak. Semua orang makan dengan lahap. Nona, restoran yang Anda pilih benar-benar rasanya tak tertandingi. Aku belum pernah makan Xiao Yu Guotai sebagus ini. Mada sangat memuji. Selain hidangan lain, biasanya saja, tapi hidangan andalannya memang luar biasa. Yun Cheng juga mengangguk setuju. Seandainya kita juga punya sebuah toko yang bisnisnya sebaik ini, pasti menghasilkan uang. Mada tiba-tiba berkomentar. Aku menyesap sedikit teh. Kemudian tiba-tiba berkata, kalau kalian bilang bagaimana kalau aku mengambil alih toko ini? Setelah mendengar itu Mada langsung membelalak. Nona besar, Anda tidak bercanda kan? Toko ini bisnisnya sangat baik. Mau menyerahkannya? Dia penuh tanda tanya di dalam hati. Restoran ini bisnisnya sangat laris. Bagaimana mungkin bosnya mau melepasnya? Dia awalnya mengira Nona besar hanya ingin bernegosiasi kerjasama dengan restoran. Memberi mereka suplai beberapa ikan dan udang. Namun tidak menyangka bahwa Liu Ruyan berniat mengambil alih seluruh restoran. Aku rasa bisa. Yun Cheng mengangguk. Dengan tatapan penuh keyakinan. Mada lebih bingung. Bukankah sekarang ada orang sebodoh ini? Bersedia menyerahkan toko yang sangat menguntungkan. Tapi segera dia mengerti maksud Nona. Mereka ini kan orang yang bergaul di masyarakat. Malah takut, tidak ada cara membuat pemilik restoran dengan rela menyerahkan restorannya. Mada matanya berkilat sedikit kegembiraan. Dalam hati mengucap, Nona memang orang yang punya wawasan. Rencana mengambil alih restoran ini pasti untuk memperbesar dan memperkuat. Mencapai kejayaan lagi.